Baik ya, kita mulai. Ini berarti Pak Baik, udah siap tuh. Pakai sambutan dari Pak Ketum itu Mas Arief. baik, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para pengelola pengadaan barang jasa ya. Alhamdulillah sebagai bagian dari layanan ya, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, hari ini divisi pengembangan profesi dari bidang divisinya Mas Adi Kristianto, saya menyampaikan terima kasih ya Mas Adi dan timnya menjalankan perannya untuk memberikan diseminasi terhadap salah satu peraturan yang menjadi isu terbaru yang merupakan pasangan hidupnya Permenpan 1 2023 gitu ya. Saya walaupun nanti ada anaknya lagi ya gitu ya. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu ya, karena juga saya lihat pun di hashtag-hashtag yang BKN pun ini masih belum tersosis dengan baik gitu. Jadi orang pun nanya gitu ya, dari sisi angka kredit itu piye ini nantinya kan gitu ya kan. Dari sisi angka kredit rata-rata BKN ini apa yang berubah, konsekuensinya apa dan nanti ya Mas Rangga penting untuk diberikan mohon pencerahan terkait dengan rekomendasi ya tindak lanjutnya apa trik-trikinya menghadapi per BKN yang baru ini 2023. Nah, untuk langkah awal di sini telah hadir yang terhormat Alhamdulillah Bapak Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Pak Dio Widodo. Terima kasih Pak Ketum telah hadir di pembukaan dan untuk mengawal ini silakan monggo berkenan untuk memberikan eh, menyampaikan sesuatu yang kepada para anggota. Monggo, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ya, Pak. Nah, salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam rangka tadi yang telah disampaikan kita akan melakukan sosialisasi ya terkait dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Arif Rahman tadi bahwa memang apa yang kita lakukan ini dalam rangka para jakung PBJ ini kan banyak hal yang seakan-akan merugikan ya, sulit memperoleh angka kredit gitu ya, karirnya seperti apa gitu ya, paket-paketnya beralih ke e-katalog kan seperti itu ya, bukan ke tender gitu ya. Nah, tapi rupanya dalam kegelisahan ya, dalam tugas jabatan ini ada keluar ini permen BKN ya, permen BKN bukan permen per BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan kemudahan di satu sisi ya, karena kita nanti bukan lagi angka kredit yang dilihat, tapi ada SKP. Angka kredit tetap dipertimbangkan, tapi dilakukan konversi nantinya. Nah, tentunya kan ya. Ada angka kredit misalnya dari pertama ke muda itu kan 12,5 ya. Terus dari muda ke madya itu kan berapa? 25 ya. Muda ke ini kalau yang madya 37,5 ya. Iya, Pak. Berjenjang itu kan ada nilai angka kredit. Nah, itu nanti dikonversi kan seperti itu ya. Nah, dalam rangka itu ya kita sebagai para jakung PBJ khususnya di sini ya, sebagai anggota IFPI ya, mungkin ini ada persentasenya sekitar 157 orang nih ya, nambah 158 nih ya kan. Alhamdulillah, Nah, subhanallah. pemahaman terkait ya nambah terus nih. Pemahaman terkait bagaimana kenaikan pangkat kita sebagai jakung PBJ kan seperti itu. Di satu sisi ada yang menguntungkan ya, di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita strateginya seperti apa kan seperti itu ya. Nah, ini saya baca ya di pasal 13 tuh ya, sepintas saya baca di pasal 13 itu kita bisa naik pangkat ya dalam tidak menunggu 1 tahun, bisa per 2 bulan gitu ya. Jadi setahun itu 6 kali kalau nggak salah ya, Pak Mas Rangga ya. Betul, Pak. Pengusulannya Nah, 2 bulan. Pengusulannya, Pak. ya usulannya ya. Pengusulannya. Nah, itu kan akan membantu sekali kita ya. Tapi itu nanti dilihat
secara proporsional selama setahun itu misalnya untuk Madya gitu ya. Ke Madya kan 37,5 ya. Ya, 37,5 ya. Iya, Nah, iya itu Pak. dibagi ya 12. bagi 12 ya kan. Nah, kalau kita butuhnya kenaikan pangkatnya tinggal 12 atau tinggal 5 gitu ya. Nggak usah nunggu setahun ya kan. Tapi secara proporsional, tapi itu pun penilaiannya memang periodik yang dilakukan. Nah, pengertian periodik ini harus nanti dijelaskan sama Mas Rangga, ya kan? Khususnya BKD atau BSDM di kementerian lembaga gitu ya. Kalau di daerah kan BKD gitu ya. Ini tidak hanya disosialisasikan ke kita di internal fungsional PBJ, tapi tentunya harapannya BKD dan BSDM ya sudah paham juga seperti itu. Nah, minimal kita bisa tahu bahwa kita punya hak kan gitu ya. Kita punya hak. Nah, nanti dalam kesempatan ini akan dijelaskan oleh Mas Rangga, ini spesialis kita khusus untuk peraturan terkait dengan Javum PBJ ya, angka kredit, bagaimana penilaiannya. Nah, di IV ini kita punya spesialisasi ini. Kalau Pak Agus Arif Rahman spesialisasinya apa gitu ya, Bu Juni Irawati apa gitu ya, kita komplit ini semua. Itu semua kita berikan kepada para fungsional. Nah, ini materi. Nah, saya nggak berpanjang lebar ya, nanti lebih banyak kita mungkin diskusi ya, karena banyak hal yang mungkin mau ditanyakan oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah. Saya pegangannya Pak Agus Arif Rahman ini. Setiap yang kita lakukan harus menjadikan amal jariah. Kita niatkan ibadah, amal jariah. Karena kalau semuanya kita niatkan hanya semata-mata hanya yang kita peroleh di dunia ini saja, itu nggak akan cukup ya waktu kita. Tapi kita niatkan sebagai ibadah dan amal jariah. Ini akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Terus saya gitu ya Pak Agus Arif Rahman ya. Nah ini mudah-mudahan Mas Rangga juga akan diberikan kesehatan ya, keluangan, sukses dalam Amin. karirnya. Yang Amin. bersangkutan ini sudah sebenarnya sudah madya sebenarnya ya. Cuma Madya karena ad hoc, Pak. formasinya saja di sana masih belum ada. Saya minta pindah ke Jakarta nggak mau dia. Jadi mudah-mudahan ada informasi yang teman-teman bisa memberikan kesempatan nih Mas Rangga nih supaya dapat madya nih ya. Iya, Pak. Oke, Siap. itu saja ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Silakan berdiskusi. Kita saling mendengarkan ilmu, sharing knowledge, bagaimana di lapangannya kan seperti itu ya. Itu aja saja ya yang saya bisa sampaikan. Saya nanti akan menyimak aja ya. Saya juga Siap, mau Pak. perlu tahu juga nih, ngikutin juga. Oke ya, terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara apa nih? Sosialisasi ya? Iya, Pak. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, sudah hampir 200 dan ini per ini juga live saya laporkan langsung ke Bu Diah ya, Deputi Deputi Direktur Pengembangan Profesi LKPP, dan beliau sangat apresiasi karena memang sampai sejauh ini walaupun sudah di launching beberapa minggu, minim sosis gitu ya Mas Rangga ya, minim sosis gitu ya, Iya, mungkin saking banyak antriannya kali ya. betul, Sementara Mas. kita sudah banyak pertanyaan. Baik, berikutnya mari kita foto bersama yuk, Pak. Teman-teman semuanya yang hanya kelihatan background, yuk wajahnya satu satu beberapa detik kita berfoto bersama. Mbak Ira, tolong di capture halaman per halaman. Ini, tak bantu, Mas. Yuk, silakan wajahnya dimunculkan teman-teman semuanya, para fungsional Nah, PBJ. oke, siap. Halaman 1 ya. Ya, Halaman 1, 3, 2, biasa. 3, 2. Oke. Geser, Mas. Halaman 2. Senyum-senyum aja ya, rekan-rekan. Entah di halaman berapa kan. 1, 2, Iya, 3. alhamdulillah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng Halaman ya. 3. 1, 2.
3 Wah, se-Indonesia halaman. Raya ini alhamdulillah subhanallah. Halaman 4, 1, 2, Sambil 3. berjalan ya teman-teman di-share link Zoom-nya ke teman-temannya ya. Halaman Teman-temannya 5, di-share ke link Zoom-nya yang halaman 6, fungsional, baik yang anggota maupun yang bukan anggota. 7, Yang belum anggota silahkan. 8. Wah, alhamdulillah. Terakhir Mas, halaman 9. Oke, sudah. Oke, baik, baik. Terima kasih ya. Berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memperpanjang keanggotaan di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan juga mendaftar ya, itu kita sudah memiliki websitenya. Websitenya nanti kita share di chat aja ya, di chat nanti Mbak Era minta tolong ya. Di situ Bapak Ibu tinggal klik daftar ya. Sekarang sudah serba digital, Bapak Ibu sudah lebih enak ya, dan Anda bisa memilih keanggotaan itu sesuai dengan kemampuan Anda, bisa langsung setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau sampai pensiun, ya seperti itu. Dan Bapak Ibu daftarlah keanggotaan dan diperpanjang karena itu akan menunjang karir Anda ya. Jangan menunggu nanti menjelang uji kom atau menjelang diklat baru memperpanjang, karena itu pasti diminta oleh LKPP ketika ikut pelatihan atau ketika ikut uji kompetensi. Berikutnya kita tidak sabar menunggu lagi, Bapak Ibu. Ini adalah Mas Rangga, ya seorang Siap. ini master guru kita semua, Bapak Ibu ya. Apalagi ini kamus berjalan saya, Bapak Ibu. Anda perlu tahu beliau ini Ya. adalah kamus berjalan saya, Pak Haji satu ini. Hernaning Rangga Dita Utama, SKM MKM, CMET CPOV. Wah, keren tenan. Master Trainer BNSP. Ya. Wah, Bapak Ibu, ini ngalahir di Nganjuk 5 Juni 82. Bapak Ibu tinggalnya di apa namanya? Di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Beliau di UKBPJ Kabupaten Tulang Bawang, ya, di Kabupaten Tulang Bawang. Pendidikannya paling tertinggi saat ini beliau adalah Pasca Sarjana Pemerintahan Kebijakan dan Hukum Kesehatan, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Riwayatnya sangat banyak, bisa 24 jam saya ceritakan ya. Udah Bapak kayak Ibu, pom yang bensin, pasti Mas. beliau ini adalah Probity Advisor, Bapak Ibu, advisor di banyak tempat, di UIN dan Intan Lampung, ada advisor di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pengalaman sebagai saat ini beliau adalah koordinator divisi kemitraan di Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Beliau juga anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Kompetensinya, Bapak Ibu, beliau adalah pengelola pengadaan ahli muda dan banyak kompetensi yang beliau sudah dapatkan sebagai mediator Mahkamah Agung dan BNSP tahun 2021, metodologi instruktur trainer BNSP, procurement officer BNSP. Wah, wakai Mas, luar biasa ya. Kita beruntung Bapak Ibu ya, dapat waktunya ya, karena susah ini harus nunggu setahun ya Mas. Atau berapa bulan Mas? Ya nggak mungkin setahun lah Mas, PKN aja baru terbit. Inilah suka Iya, majas iya. metafora ini. Tapi memang mendapatkan jadwal beliaunya tidak mudah Bapak Ibu, karena harus diakui ya, ini jujur kali ini ya. Kemudian dari pendidikan informal dalam PPJ-nya beliau sangat banyak pelatihan-pelatihan, sudah memiliki banyak pelatihan, dan riwayat mengajarnya pun juga saya kira hampir semua Pemda ini beliau sudah ada nih, termasuk di KPK terbaru ya 2023 nih. Wah, ceritain nanti Mas. Bisa Hah? pengalaman di KPK ini. Ngapain lu ke KPK? Ya, gitu Ya, ceritain nih. urusan sumber daya Nah, manusia sama. ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Beliau adalah salah satu narasumber favorit di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Bapak Ibu, dan berdasarkan cerita dari teman-teman, kalau kita keliling pun juga beliau ini sangat disukai dan cara menyampaikannya enak gitu ya, mudah dipahami. Baik Bu, waktu dan tempat dipersilakan Mas Rangga. Monggo. Baik, terima kasih Mas Arief atas kesediaannya ini Mas. Aduh, saya mohon maaf Mas Arief menjadi moderator. Harusnya kebalik ini. Ya, anggap saja ini Mas ya. Ada hutang budi ya nanti ya. Baik, yang saya hormati juga Bapak Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Pak Triwahyu Widodo, kemudian ada Sekretaris Ikatan Fungsional dan Mbak Juni Rawati,
dan rekan-rekan pengurus DPN yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga seluruh fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, baik yang sudah bergabung dengan IFPI ataupun yang belum. Kalau belum bergabung, momentumnya kayaknya hari ini Mas, pas ini ya. Kita bahas aturan baru, bulannya Agustus, bulan kemerdekaan, pas ini. Tanggal 8 bulan 8, tapi ya belum ada promo ya Bapak Ibu ya, jadi berlaku harga normal ya untuk bergabung dengan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Baik, tadi sudah disampaikan Mas Arif ya sedikit ya, dan Pak Ketum apa yang akan kita bahas hari ini per BKN 3. Sebenarnya ini berlaku untuk semua fungsional ya, tidak hanya pengelola pengadaan. Mungkin yang membedakan karena yang menyampaikannya kami dari organisasi profesi, nanti contohnya itu semua mengarah ke fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Minggu kemarin ada 2 sosialisasi di hari Kamis dan hari Sabtu, mungkin ada yang ikut ya. Masih sifatnya umum gitu, tapi kalau hari ini kita coba memberi contoh terkait dengan fungsional pengadaan. Isu yang paling besar Mas Arif terkait dengan regulasi terbaru ini adalah mau berapapun pangkat Anda, mau 3A, 3B, 3C, 3D, kemudian menjadi berpindah jabatan ya, 3A sampai 3D atau 4A pun jabatannya pelaksana, kemudian pindah melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain menjadi fungsional PBJ, maka jenjang jabatannya adalah ahli pertama, Bapak Ibu. Nah, itu bukan isu, memang sudah ditetapkan semenjak Permenpan 1 bulan Februari 2023 terbit ya. Ada di pasal 21 angka 3. Kalau yang dulunya pelaksana, maka diangkatnya kalau nggak terampil, ahli pertama. Antara 2 itu, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana dong untuk mengisi kekosongan nih? Kita formasinya belum terpenuhi. Ya mau tidak mau, ikuti ketentuan yang sekarang dari ahli pertama. Tapi ternyata dalam per BKN 3 2021 ada adjustment-nya Bapak Ibu. Saya 3D masuk sebagai JFPBJ melalui perpindahan, diangkat ahli pertama. Ternyata dalam periode 2 tahun saya bisa menyesuaikan jenjang tuh. Bahkan bisa sampai ke madya nanti kalau pangkat saya juga naik ke 4A. Itu udah diatur perolehan angka kreditnya. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat sisi-sisi yang tadi Pak Ketum bilang mencemaskan kemudian menguntungkan. Nah, itu kita coba lihat di per BKN ini. Oke, kita coba share screen dulu. Ini udah berapa Mas pesertanya Mas? Oh, hampir 300. Alhamdulillah. Iya. Mas Arif Rekor syukuran kan nanti. ini karena sampean narasumbernya. Karena sampean moderatornya, Mas. Ya, jadi kita akan bahas mengenai ini Bapak Ibu ya, per BKN nomor 3 2023 ya. Yang kemudian disusul per BKN 4. Yang tadi bocorannya sudah disampaikan Pak Ketum, bahwasanya periodisasi kenaikan pangkat kita bukan hanya April Oktober lagi pengusulannya ya, tapi per 2 bulan. Jadi ada Februari, April, Juni, kemudian ada Agustus, ada Oktober, dan terakhir Desember. Dan yang kita tunggu-tunggu juga di per BKN 3 ini ternyata periodisasi penilaian angka kredit dimungkinkan Bapak Ibu untuk fungsional. Kalau saklek mengacu ke Permenpan 1 2023 ya, periodisasi untuk fungsional itu kan setara dengan tahunan. Ternyata di sini bisa. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita sama-sama pelajari. Itu tadi saya sudah bagikan di chat ya mengenai form angka kredit dan juga materinya. Silahkan saja nanti dibuka dan dipelajari bersama. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit judulnya bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Yang bukan JFPBJ tetap bisa mengikuti, tapi mohon maaf contohnya banyaknya adalah fungsional pengelola PBJ. Dan juga saya mohon izin, mohon maaf, banyak nama-nama sebagai contoh tekan-tekan DPN nih, Mas Arif ya. Saya jadikan contoh untuk studi kasusnya. Oke, tadi perkenalan sudah dikenalkan. Kalau ini lebih ke arah Denny Caknan ya, Mas Arif ya. Yang lagi dibully itu kali ya. Ini lebih ke arah Denny Caknan. Tapi nggak apa-apa, cantik kok. Kok cantik, Mas? Kita lewatin aja lah. Oke. Nah, kenapa terbit per BKN 3 nih? Per BKN 3 2023 judulnya tentang angka kredit tadi Bapak Ibu. Angka kredit, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Padahal isunya angka kredit udah nggak ada gitu ya. Jadi kita perlu luruskan nih, yang tidak ada itu penyusunan dupaknya Bapak Ibu. Jadi ini kan bertahap ya transisinya ya. Kalau kita lihat regulasi sebelum terbitnya Permenpan 8 ya tentang SKP itu ya 2021 ya. Itu kan masih full Bapak Ibu ya. SKP berdiri sendiri, kemudian dupak buat sendiri buat teman-teman yang JF angkatan-angkatan pendahulu gitu ya. Contohnya Mas Arif, Mbak Ira gitu, termasuk saya yang diangkat sebelum 2020, kita bikin SKP sendiri, bikin dupak sendiri. Kemudian 2021 mulai disinergikan nih.
ada keterkaitan antara SKP dengan bukti dukung, antara SKP dengan angka kredit. Nah, 2023 ini per 1 Januari dilepas Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi keterkaitan. Anda menyusun SKP, maka Anda menyusun angka kredit, proyeksi perolehan angka kredit gitu. Tinggal nanti dikonversi hasil penilaian angka kreditnya, predikat kinerjanya apa. Nah, itu kita nggak bahas di sini Mas Arif ya. Kita nggak bahas detail di sini karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah akan dibahas di Bali ya Mas ya. Nah, di Bali nih tanggal 28 sampai 29 Agustus ini Bapak Ibu. IFPI akan mengadakan kegiatan tatap muka offline. Ada beberapa kegiatan lah, nanti kita jelaskan di akhir. Nah, dengan keluarnya Permenpan 1 2023 ini kan menganulir banyak Permenpan, bahkan hampir 200 lebih. Kemudian harus disesuaikan gitu. Salah satunya dihilangkan terkait butir kegiatan. Jadi kekhawatiran teman-teman yang mungkin paketnya tidak banyak sehingga perolehan angka kreditnya sedikit karena butir yang bisa diambil sedikit menjadi agak berkurang nih dengan era yang paling bawah, predikat kinerja. Jadi kalau sekarang ditanya apakah angka kredit masih ada, bentuknya adalah konversi dari predikat kinerja. Kalau selama ini kita jadi orang baik-baik saja SKP-nya, maka dapat 100% konversi Bapak Ibu. Gitu, oke. Jadi masih ada, tapi diambil dari predikat kinerja. Yang belum selesai dinilai gimana? Silahkan diberi waktu kan. Pengusulan sampai Juni kemarin, penetapan bisa sampai Desember ada surat edarannya. Silahkan dimaksimalkan Bapak Ibu. Oke, kemudian kenapa sih dikeluarkan per BKN 3 tahun 2023? Ini tindak lanjut tadi yang Mas Arif bilang, pasangan hidupnya Permenpan 1 gitu ya. Saya nggak tahu, Mas Arif mungkin lagi kasmaran ya, istilahnya pasangan hidup gitu ya. Nah, jadi dia dikeluarkan di klausul menimbangnya melaksanakan ketentuan Permenpan RB nomor 1 Bapak Ibu. Ada 7 ayat. Pertama di pasal 22. Jadi per BKN ini akan menjelaskan mengenai bagaimana menghitung angka kredit untuk perpindahan. Nah, rekan-rekan yang belum menjadi JF, mau jadi JF, aturannya baru loh. Oke, ini buat yang di luar berarti ya, belum menjadi JF, mau jadi JF. Kemudian pasal 25, angka kredit penyesuaian. Nah, kebetulan kalau di kita ini ketentuannya baru yang perpindahan dari jabatan ya, di JF PPBJ penyesuaian belum. Kemudian di pasal 30, mekanisme naik jenjang. Apakah bisa sekarang naik pangkat dulu, tidak naik jenjang? Nah, semua diatur di sini nanti. Kemudian bagaimana tata cara perhitungan angka kredit kumulatifnya? Nah, kemudian yang keempat adalah terkait mekanisme dan tata cara perhitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Oh, predikat kinerja kan cuma ada 5 nih. Kalau dikonversi bagaimana? Apakah mungkin naik pangkat lebih cepat, tidak 4 tahun gitu ya? Nah, tergantung predikat kinerja. Kemudian pasal 39 mengenai mekanisme kenaikan pangkat dan tata cara penghitungannya. Nah, kemudian penyelarasan kegiatan. Nah, buat teman-teman yang penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan birokrasi. Nah, dulu kebingungan ya bagaimana mengkonversi butir karena yang dilakukan adalah tugas sebelumnya sebagai eselon 4 misal. Kemudian disetarakan menjadi JFPPBJ. Nah, Permenpan 1 mengatur tata cara penyelarasan kegiatannya. Kemudian pasal 57 yang terakhir, tata cara penyesuaian angka kredit kumulatif. Jadi poin pentingnya ada 7 Bapak Ibu, tapi kita nggak bahas 7-7-nya ya, hanya sekitar 4 ya. Yang saya warnai pink-pink inilah yang kita bahas ya. Nah, ini karena film Barbie-nya lagi naik daun juga ya. Jadi saya bahas 4 ini nih. Sisanya dibahas kapan? Nanti kita ketemu di Bali lah. Oke. Yang pertama adalah tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan. Nah, ini didahulukan Bapak Ibu ya. Buat rekan-rekan yang sekarang sedang berproses melalui sistem informasi perpindahan, tapi kena cut off 1 Juli 2023, maka harus ikut ketentuan terbaru. Nah, tata cara perhitungannya sudah diatur, termasuk teman-teman yang pengangkatan pertama. Nah, jadi kalau bicara mekanisme pengangkatan ke dalam JF, masih sama ya dengan Permenpan 29, ada pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain. Nah, yang menarik di nomor 2 ini kan, perpindahan dari jabatan lain, kalau dulu mengacu pangkat golongan, sekarang mengacu kepada jabatan. Yang ketiga penyesuaian, tidak diistilahkan in passing ya, berbeda ya. Penyesuaian, terakhir adalah promosi. Nah, ini kalau SKP Anda bernilai sangat baik, 2 tahun berturut-turut, dimungkinkan nih pakai mekanisme yang terakhir ini. Nah, bagaimana penetapan angka kreditnya? Kita mulai dari yang pengangkatan pertama. Teman-teman yang mungkin hari ini masih statusnya CPNS ya, tapi formasinya adalah JF PPBJ ahli pertama, maka penetapan angka kredit awalnya
Kalau menurut saya sih lebih menguntungkan ya. Lebih menguntungkan untuk modal angka kredit awalnya. Nah, gimana caranya? Pertama, ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja. Sudah mulai ya per 1 Januari 2023. Selama melaksanakan tugas jabatan dalam masa kerja CPNS-nya. Nah, CPNS kan buat SKP juga. Bagaimana nanti predikat kinerjanya? Kalau baik kita konversi. Ahli pertama 12,5 koefisiennya. Maka kalau baik 100% 12,5. Kemudian tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa CPNS, dia harus memperhatikan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional. Ini akan sesuai dengan SKP yang disusun ya. Kemudian dikonversinya, siapa yang mengkonversi? Pejabat penilai kinerja. Secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas. Proporsional Bapak Ibu. Kalau ternyata dia TMT-nya 1 Maret, maka proporsional Maret sampai Desember. Ya, berarti tinggal 10 bulan, 10 per 12 kali predikat SKP-nya apa, dikali koefisien angka kreditnya berapa. Ini ada di per BKN 3 pasal 4, Bapak Ibu. Nah, contohnya begini, misalkan saya ya, saya kan kelahiran 96 ini ya, kalau di sini ya, NIP-nya ya. Pangkatnya penata muda, golongan ruang 3A, ya. Kemudian diangkat sebagai JF Ali pertama, memang formasinya pengangkatan pertama ya, 1 Maret 2024 Bapak Ibu. 1 Maret 2024, tahun depan baru diangkat misalnya. Nah oke, ini saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, dia TMT-nya ini 2023 ya, bulan 3, maka di sini kan TMT-nya 2023 sebagai CPNS, tapi diangkat sebagai JFPPBJ baru di 2024. Bulan Maret, 1 Maret. Maka dia melewati periodisasi Maret sampai Desember sebagai CPNS, mengikuti OJT, Ratsar, dan sebagainya. Kemudian 2 bulan di awal tahun 2024 kemudian. Ya, karena baru diangkat 1 Maret. Nah, dia menyusun SKP Bapak Ibu ya. Dari hasil SKP yang untuk 2023, predikatnya baik Bapak Ibu. Predikatnya baik. Predikatnya baik, kemudian yang 2024 pun, walaupun hanya 2 bulan, diberi predikat baik nih. Penilaian kinerjanya baik. Maka gimana menghitung angka kredit si Rangga ini ya, yang diangkat per 1 Maret 2024. Maka kita akan mengkonversikan predikat SKP tadi secara periodik. Pertama yang Maret sampai Desember Bapak Ibu. Yang Maret sampai Desember, yang ini dulu ya, Maret sampai Desember. Maret sampai Desember ini kan kurang lebih ada 10 bulan ya. Nah, rumusnya begini Bapak Ibu ya, 10 per 12, 100%-nya apa? Karena predikat kinerjanya baik Bapak Ibu. Kalau baik itu setara dengan koefisien per tahun untuk jenjang ahli pertama. Berapa koefisiennya? 12,5. 12,5. Lihatnya di mana ini ketentuan ini? Ada di lampiran Permenpan 1 2023. Kalau baik dapat 100% dari koefisien, maka 100% dari 12,5. Begitu dikalikan dapatlah angka kreditnya 10,42 Bapak Ibu. Untuk yang 2023. 2023. Nah, dia diangkat Maret tadi ya, di sini ya, di 1 Maret. Berarti masih bisa dinilai juga SKP sebelum menjadi JFPPBJ di Januari dan sampai Februari. Nah, kebetulan dapat lagi nih predikatnya baik. Predikatnya baik. Maka kita kalikan saja nih 2 kali 12 sama ya. 100% baik itu 2,08. 2,08. Sampai sini udah kelihatan Bapak Ibu ya, berapa potensi perolehan angka kredit si Rangga ini ketika diangkat sebagai JFPPBJ ahli pertama 1 Maret 2024. Kalau dulu, nah, model yang dulu, kan dihitung ya butir kegiatan selama CPNS, tapi apakah ada kemungkinan dapat sebanyak ini? Nah, belum tentu Bapak Ibu, karena butir kegiatannya terbatas. Tapi sekarang dengan Bapak Ibu menyusun SKP yang mendukung program kerja atasan gitu ya, sehingga penilaian atasannya baik, organisasinya baik, dimungkinkan Bapak rekan-rekan CPNS dapat predikat kinerja baik. Oke. Kemudian setelah dikonversikan, maka ditambahkan Bapak Ibu ya. 10,42 untuk periode Maret sampai Desember, kemudian Januari sampai Februari 2,08. Jadi totalnya angka kredit akumulasinya adalah 12,5. Setahun lah Bapak Ibu ya. Dari Maret ke Februari nih. Dibagi 2 tapi. Karena kita menganut penilaian tahunan kan. Nah, setelah dihitung, maka begitu saya diangkat sebagai JFPPBJ ahli pertama 1 Maret 2024, angka kredit saya 12,5 Bapak Ibu. Modal.
Kalau saya mau ke 3B butuhnya 50 ya. 50 dikurangi 12,5, 37,5. Berarti saya butuh berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu. Kalau predikat kinerja saya baik-baik saja. Nah, saya jadi orang baik-baik saja gitu ya. Per tahun dapat 12,5 kali 3, 37,5 tambah 12,5, 50. Maka di tahun keempat bisa naik ke 3B. Bisa naik ke 3B. Nah, jadi tidak ada yang terbuang. Tidak ada waktu yang terbuang. Oke. Udah ada yang tanya Mas Arif di chat TMT CPNS Maret. Nah ini CPNS Maret sudah menggunakan Ya langsung aja boleh ya Mas Rangga ya. ya boleh Jadi boleh. nggak nunggu sesi-sesian ya. Iya Direspon betul. aja Mas yang Siap. perdana nih. CPNS Maret 2022 angka kredit. Oh, angka kreditnya masih pakai Permenpan 29 ya Bapak Ibu ya. Permenpan 29 sampai akhir 2022. Iya. Oke, SKP yang diintegrasikan dengan butir kegiatan. Oke. Nah, itu yang dari pengangkatan pertama Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang jadi isu menarik ya, terkait perpindahan dari jabatan Nail. Perpindahan dari jabatan itu ada 2 Bapak Ibu ya. Pertama, ini perpindahan dalam kelompok. Nah, ternyata fungsional ini ada rumpun, ada kelompoknya Bapak Ibu. Kalau kita ikut aturannya sekarang, kurang lebih ada 25 rumpun. Itu yang akan disederhanakan. PPBJ masuk ke rumpun mana? Rumpun manajemen. Nah, jadi sekarang dibikin akselerasinya lebih mudah nih buat teman-teman fungsional. Jadi perpindahan dalam kelompok, jenjangnya sama. Jenjangnya sama. Maka angka kreditnya di bawah Bapak Ibu. Saya JF muda angka kredit 175 gitu. Nanti pindah ke, kebetulan di kabupaten saya ada formasi terkait analisis aparatur SDM gitu ya. Pindah ke sana tuh. Maka angka kreditnya sama, 37,5. Yang kedua, perpindahan antar kelompok jabatan. Beda ya, ini jenjang yang sama, yang bawah jenjang yang setara. Beda Bapak Ibu ya, sama dengan setara. Mas Arief sering bahas nih, kalau pengalaman konsultan sama dan setara. Jadi yang bawah ini, itu yang kita kenal dengan perpindahan dari jabatan lain untuk menjadi JF saat ini kita lakukan. Tapi kalau sekali lagi, kalau dulu mengacunya kepada pangkat golongan, jadi 3A, 3B ahli pertama, 3C, 3D ahli muda, 4A seterusnya ahli madya, maka sekarang mengacunya kepada jabatan Bapak Ibu, bukan pangkat golongan. Jadi kalau jabatan dulunya adalah pelaksana, maka ahli pertama walaupun pangkatnya 3D. Gitu. Jadi gimana dong baiknya kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu yang struktural gitu ya, pejabat pengawas, kalau dulu kan harus mengundurkan diri tuh supaya bisa diangkat ke dalam JFPPBJ ya. Nah, sekarang tak usah Bapak Ibu, tetap dia menjadi pejabat strukturalnya, kemudian mengikuti uji kompetensi perpindahan. Supaya nanti begitu dinyatakan lulus, kompeten, lulus uji kompetensi perpindahan, diangkatnya langsung mudah. Langsung mudah, oke. Tapi sekali lagi, kebijakan yang B ini sudah diperhitungkan oleh Menpan dan BKN angka kredit awalnya. Ini saya contohkan yang A dulu Bapak Ibu ya. Yang A, jadi kalau bicara kelompok atau rumpun Jafung, aturannya ini Bapak Ibu, ada Kepres 87, Perpres 97 ya. Kemudian Perpres 116 yang terakhir. Kurang lebih ada 25 kelompok atau rumpun. Nah ini akan disederhanakan sehingga perpindahan antar rumpun itu menjadi lebih mudah. Kalau Bapak Ibu dulunya struktural kan hari ini dilantik di Dinas Kesehatan, ternyata 3 bulan lagi dipindahkan ke BKD gitu ya. Itu kan mungkin saja. Nah fungsional diharapkan juga peluang akselerasinya untuk karir menjadi lebih mudah. Jadi sekarang ada banyak solusi. Kalau kasusnya seperti saya ya, tidak tersedia formasi gitu ya di jabatan pengelola pengadaan. Nah, ada beberapa solusi nanti. Oke. Kemudian Itu ada yang nanya tuh Mas, bagaimana dengan Pak Yandi Gustono itu? penyetaraan ya. Bagaimana dengan JF lewat jalur penyetaraan? Tadi sudah Ya. dijelasin ya. Monggo Mas disingkat Mas. Siap. Nanti yang jawab pertanyaan Mas, tak lanjut ini dulu. Jadi ada pengelola pengadaan barang jasa, kita masuk rumpun manajemen Bapak Ibu. Kenapa rumpun manajemen? Ini penjelasannya. Ini saudara, bukan saudara ya. Ini yang satu rumpun sama kita lah. Ada 33 jenis JF. 33 jenis JF ya. Nah, nanti bisa dibuka lagi di sini nih, yang bawah nih. Silahkan. Nah, barangkali Bapak Ibu ya ada yang, saya mau berkarir tapi mentok tidak ada formasi. Silahkan Bapak Ibu. Sekarang dimungkinkan perpindahan dalam kelompok. Perpindahan dalam kelompok nggak uji kom nih. Nggak uji kompetensi. Oke. Ini contohnya ya, yang dalam kelompok. Urut-urutannya. Pertama ditetapkan sesuai angka kredit.
yang jabatan sebelumnya. Nah, contohnya Mbak Ira ya. Mbak Ira izin namanya saya pinjam nih. Dulunya analis sumber daya manusia aparatur, ahli Madya. 4A angka kredit 125. Kemudian ternyata ada formasi nih di JFPPBJ. Nah, dipindahlah beliau ke JFPPBJ karena masih satu kelompok ya. Masih satu kelompok atau rumpun manajemen. Maka dapatlah angka kredit yang sama begitu diangkat ahli Madya sebesar 125. Tapi perlu diingat sekali lagi perpindahan ini harus lihat ketersediaan formasi ya. Angka kreditnya sama Bapak Ibu, yang lama dibawa 125. Maka kalau mau ke 4B kan tetap tinggal kurang 25 gitu loh. Tetap tinggal kurang 25. Ini ya ilustrasinya. Jadi tadinya analis SDM aparatur ahli Madya 4 angka kredit 125, kemudian melakukan perpindahan dari jabatan lain dalam satu kelompok atau rumpun yang sama, pindah ke jadi pengelola pengadaan barang jasa. Angka kreditnya adalah tetap 125. 125. Nah, ini kan strategi yang muncul. Berpindah antar kelompok gitu. Nah, ini strategi Bapak Ibu. Nah, peluangnya sudah dibuka nih oleh Menpan dan BKN. Oke, kemudian antar kelompok jabatan ya. Ini antar kelompok. Tadi dalam kelompok. Ini berarti bisa antara jabatan fungsional, jabatan administrasi, atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi ya. Dia bisa satu atau lintas rumpun. Jadi sekali lagi yang tadi saya jelaskan yang pertama dalam kelompok, yang ini antar kelompok. Cluenya di kanan ini ya Bapak Ibu ya, antar kelompok. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di kantornya ada PJ utama atau Madya atau Pratama, kalau pindah menjadi JF langsung ke ahli utama. Nah, di kita belum ada nih JFPPBJ, Mas Arif masih memperjuangkan. Kemudian kalau administrator dia langsung jadi ahli Madya Bapak Ibu. Syaratnya cuma 2, punya lulus uji kompetensi. Kalau lulus uji kompetensi berarti dia punya level 1, punya portofolio minimal 2 tahun gitu kan. Kemudian tersedia formasi. Yang ketiga adalah pejabat pengawas, JF ahli muda. Kemudian ya ini yang pelaksana Bapak Ibu. Mau dia pangkatnya 3C, 3D, 4A gitu ya, tetap saja nanti masuknya ahli pertama kalau menjadi JFPPBJ. Itu ya. Nah, bisa kebalikannya nih. Pejabat fungsional ahli utama bisa menjadi JPT Pratama. Ikut shelter, seleksi terbuka gitu ya. Yang ahli pertama, ahli muda, ahli Madya bisa ditunjuk sebagai jabatan administrator. Jadi mudah-mudahan dengan aturan yang ada sekarang ini peluang karirnya bisa kelihatan lebih terbuka gitu ya. Ini ada di mana? Di Permenpan RB pasal 21 Bapak Ibu. Jadi isunya benar. Sekarang tidak mengacu lagi kepada pangkat golongan tetapi pada jabatan. Kalau dulunya adalah pelaksana walaupun pangkatnya 3D, maka begitu masuk JFPPBJ ahli pertama. Ahli pertama rugi dong. Nah, kita lihat apakah rugi atau tidak. Nah, seharusnya tidak ya kalau saya sudah hitung-hitung nih. Oke. Nah, menindaklanjuti Permenpan 1 kemudian per BKN 3 ini Deputi PPSDM sudah mengeluarkan surat Bapak Ibu ya. Nah, sudah dibuatkan surat. Sama nih aturannya, pejabat pelaksana ikut uji kompetensi dan diangkat dalam JFPBJ ahli pertama. Ahli pertama. Maka ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini pembagiannya ya, yang mengikuti uji kompetensi sampai 30 Juni Bapak Ibu cut-off-nya ya, akan tetap diproses. Tapi yang mulai 1 Juli ikut aturan baru. Maka di suratnya ada link Bapak Ibu, silahkan diunduh yang admin sistem informasi perpindahan ya. Karena kan targetnya akhir tahun ini UKPBJ minimal 60% terpenuhi, jadi silahkan diperbaiki. Ini ada 2 Bapak Ibu. Nah, menyesuaikan surat usulan, melakukan penyesuaian perbaikan dokumen persyaratan administrasi. Kalau persyaratan untuk berpindah menjadi JFPBJ tidak berubah Bapak Ibu ya. Tidak berubah, tetap level 1 atau tingkat dasar, pengalaman minimal 2 tahun, dan lain sebagainya. Tuh, tidak berubah. Yang berubah hanya ini, perlakuannya saja. Perlakuannya saja. Nah, kita hitung angka kreditnya. Bagaimana kalau antar kelompok? Maka dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja. Jadi sebelum kita menjadi JF, ya, sebelum kita menjadi JF, hasil SKP kita itu dihargai Bapak Ibu pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya. Belum lagi ditambahkan angka kredit dasar. Jadi kalau JF pertama golongan 3B, JF muda 3D, itu kan punya angka kredit dasar. Ini ditambahkan sebagai modal ketika kita pindah antar kelompok jabatan. Kemudian yang kedua, kalau yang diangkat ke JF tadi punya pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi ya, dia eselon 4 tapi 3D. Kemudian masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun.
maka penetapannya konversinya 3 tahun terakhir. Nah, kenapa 3 tahun terakhir Bapak Ibu? Nah, kalau 4 tahun terakhir udah IPAS dia. Langsung dapat 100, udah cukup angka kreditnya. Jadi 3 tahun terakhir, nanti simulasinya ada. Oke, kemudian bagaimana kalau pangkat golongan ruang yang tidak sesuai? Sudah dibuatkan Bapak Ibu tabel angka kreditnya. Ini contohnya tadi ya, pelaksana pangkat golongan 3D diangkat dalam JF ahli pertama. Itu kan tidak sesuai ya antara jabatan dengan pangkat golongan ruang. Angka kreditnya dapat berapa modal awal? 100. 100. Padahal kalau ahli pertama bukan ahli muda butuh berapa Mas Arif? Tes dulu Mas Arif ini. Ahli pertama ke ahli muda butuh berapa Bapak Ibu? 100. 50 di 3A, 50 di 3B. Maka dikasih modal dari awal. Kalau saya 3D diangkat jadi JF saat ini, jenjangnya cuma ahli pertama, modal saya langsung 100 Bapak Ibu. Saya hanya perlu apa? Memang ada tambahannya nih ya, angka kreditnya sudah cukup. Saya perlu apa? Setahun dulu dalam masa jabatan. Kemudian apa? Lulus uji kompetensi. Nah, anggap saja uji kompetensi ini kan menambah pengalaman buat kita. Dulu kan ada yang merasa, oh saya 3D tahu-tahu JF muda. Padahal pengadaan langsung aja belum pernah gitu ya. Nah, sekarang nih diubah tuh polanya Bapak Ibu. Jadi Anda 3D, Anda masuk dulu dong JF pertama, ikut uji kom ahli muda, yang portofolionya pengadaan langsung gitu ya. Atau tender harga terendah sistem gugur gitu. Angka kreditnya nggak usah mikir loh, udah kita cukupkan dari awal. Kemudian, nah ini memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya. Oke, kemudian dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang paling singkat setelah 1 tahun. Jadi contoh lagi saya 3D Bapak Ibu, hari ini diangkat sebagai JFPBJ maka ahli pertama. Saya harus tahun dulu nih, berarti sampai Agustus 2024. Selama menunggu setahun silakan mengikuti uji kompetensi gitu ya. Kemudian memastikan formasinya ada. Jadi pas tahun saya lulus uji kom, formasi ada, pindah jenjang ke ahli muda. Jadi sesuai nanti pangkat golongan dengan jenjang. Kemudian pemenuhan angka kredit dihitung secara proporsional dari konversi predikat kinerja. Ini dulu kekhawatiran teman-teman yang cuman kurang sedikit. Sampai 2022, pak saya kurang 5. Sedangkan di Permenpan 1 untuk fungsional periodik itu setara dengan tahunan. Jadi gimana dong? Nah, ternyata di PBKN 3 boleh Bapak Ibu. Proporsional. Karena periode kenaikan pangkatnya tadi 6 kali, sorry. Nah, maka proporsional Bapak Ibu untuk bisa diusulkan kapan nih? Oh, saya bisa diusulkan di Februari, April, kemudian Juni. Ya udah cut off saja. SKP-nya dari Januari sampai Mei bernilai apa nih? Baik, konversi jadi AK dikalikan bulan. Dapatlah angka kredit. Jangan-jangan sudah terpenuhi 5-nya. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Yang sesuai jenjang dan golongan ruang. Ini perpindahan sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi dia ahli pertama 3A. Ini saya ambil contoh ya. Ahli pertama 3A. Nah, ini dia si Gamas ya. Pelaksana 3A. Pengalaman masa kepangkatannya 3 tahun 5 bulan. Kemudian diangkat ke ahli pertama. Berapa angka kreditnya? 42. Bapak Ibu coba buka ya peraturan Kepdep 3 ya tentang angka kredit perpindahan, nggak ada yang segede gini Bapak Ibu. Jadi secara hitung-hitungan lebih menguntungkan. Oke, kita lihat dari mana 42,708 ini. Ini soalnya di ini ya Bu Bapak Ibu ya. Dia golongan ruang 3A, kepangkatan 3 tahun 5 bulan. Oke, ini angka kreditnya Bapak Ibu yang di lampiran per BKN 3. Jadi sudah angka kredit dasarnya ini perlu diingat ya. Jadi kalau ahli pertama 50, ahli muda 3D 100, 4B. Jadi kalau si Gamas ini 3A, maka angka kredit dasarnya 0 ya. Angka kredit dasarnya 0. Karena kita akan menambahkan ini ya, angka kredit konversi dengan angka kredit dasar. Dia 3A, maka angka kreditnya 0. Oke, angka kreditnya 0. Nah, jadi ini yang kasus yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, si Gamas. Nah, dia punya pengalaman di 3A-nya 3 tahun 5 bulan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun, kemudian 5 bulan. Di sini dia diangkat sebagai JF ahli pertama. Nah, kalau yang aturan lama, pemberian angka kredit awal perpindahan itu kan hanya berbasis pada masa kepangkatan dan pengalaman. 2, 3, atau 4.
Itu. Sekarang pengalaman tetap syarat minimal 2 tahun, tapi ini dihargai Bapak Ibu. Ketika kepangkatannya 3 tahun, maka predikat kinerja selama 3 tahun dikonversi sebagai angka kredit. Jadi kalau ini dikonversi, hitung-hitungannya begini. Pertama kita konversi yang tahunan ya, 2023 sampai 2025 tiap tahun predikat baik. Nah, si Gamas ini orang baik-baik ternyata Mas Arif ya. Nah, maka angka kreditnya persentase predikat kinerja 100 ya Bapak Ibu ya. Karena baik 100 ya, dikali pertama 12,5. 12,5, dapatlah angka kreditnya 12,5 per tahun. 12,5 per tahun Bapak Ibu. 12,5 per tahun. 2023 12,5, 2024 12,5, 2025 12,5. Nah, 2026-nya bagaimana? Dihitung proporsional. 5/12 kali 100. Karena cuma Januari sampai Mei. Dapatlah 5,28. Begitu dijumlahkan begini Bapak Ibu ya. 12,5 kali 3 tambah 5,2 tambah dasar. 42,708. Tak tanya lagi Mas Arif. 3 ke 3B Mas. Butuhnya 50 ya. 50 Bapak Ibu. 50 nih si Gamas butuhnya. Dia sudah punya modal 42,708. Sekarang ini lebih fair Bapak Ibu. Oh, si Gamas ini sudah 3 tahun 5 bulan loh dalam pangkat. Maka kekurangannya harusnya proporsional dong. Nah, di sini nih. Maka dia dapat 42,708, kekurangannya 50 kurangi 42, 7,2. Bisa nggak sih dipenuhi dari Juni sampai Desember? Bisa Bapak Ibu. Tadi udah diambil 5 bulan ya, Mei ya, sisa 7 bulan. Ternyata predikat dia baik juga. 7/12 kali 100% kali 12,5, 7,292. Cukup, udah 50. Maka bisa diusulkan untuk naik pangkat periode Februari. Kok nggak nunggu uji kom? Dia kan tidak pindah jenjang. 3A ke 3B, maka hanya naik pangkat. Maka di Februari dia bisa diusulkan naik pangkat ke 3B. Ini saya iseng-iseng aja sih buka aturan lama ya. Kalau ketentuan lama begini Bapak Ibu. Kalau pada kasus Gamas tadi, yang ini ya, dia 3 tahun 5 bulan, pengalaman PBJ-nya mungkin bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Angka kreditnya kalau tidak 10, 15. Tadi dia dapat 42. Dengan model perpindahan, kalau posisinya di sini, dia kan harus menunggu agak lama ya. 12,5, kekurangannya ini 35 Bapak Ibu, kalau 3 tahun. Atau kalau kita kegeser ke sini pun juga masih butuh waktu. Kalau tadi dengan model yang baru, dia hanya 7 bulan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih, untuk yang perpindahan dari jabatan lain antar kelompok ya. Maka saat ini sedang dalam proses revisi ini. Revisi Capdev 13 yang ini nih. Nah, ini sedang direvisi Bapak Ibu. Oke. Ini yang sesuai jenjang lagi ya, contohnya Mas Pram, ada nggak ya di sini ya? Nah, golongan ruang 3D. Kemudian ini pengawas Bapak Ibu ya, berarti administrator ya. Administrator. Kalau diangkat ke dalam JFPPBJ, maka langsung ke ahli muda. Ahli muda ya. Kalau tadi Gamas pelaksana, ini pengawas. Oke, gimana memberi angka kreditnya? Nah, kasihnya dapat 150 angka kredit. Dari mana? Nah, dia punya pengalaman 2 tahun Bapak Ibu ya. Kalau ahli muda kan koefisien tahunannya 25. Predikat baik 100%, 25 kali 2, 50. Ditambah angka kredit dasar 3D tadi 100. Yang tadi di slide awal. Maka 100 tambah 50. Nah, ini dia ya. Ini koefisien per tahun ahli muda. Nah, kalau baik, setara dengan 100%. Rumus-rumus ini Bapak Ibu ya, 100-nya dari sini, kemudian 25-nya dari sini. 25-nya dari sini. Oke, maka dapatlah 25. Dapatlah angka 25. Oke. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan perhitungan, maka Mas Pram ini ketika diangkat menjadi ahli muda, angka kreditnya 150. Karena dia pengawas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berapa kebutuhan untuk ke ahli madya? Ke ahli madyanya 200 kebutuhannya, dikurangi 150 modalnya, tinggal 50. Berapa lama dia bisa memperolehnya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti ini kebutuhannya 200. Nah, setahun dia dapat ini 25, maka 25 kali 2, 50. Jadi lebih fair kan Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan JFPPBJ. Karena dia sudah 2 tahun di 3D. Nah, maka menjadi pas nih angka kredit dia modalnya ya harusnya setara dengan 2 tahun di 3D, 150. Itu. Nah, tinggal mencari peluang. Karena uji komnya nggak hilang nih Bapak Ibu ya, tetap ada uji kompetensi.
Tetap ada ya. Oke. Ini contoh pangkat puncak pada jabatan administrasi ya. Ini si Fadil, pengawas 3D. Pangkatnya puncak ya. Pengawas kan maksimal 3D ya. Pengalamannya 6 tahun nih. Masa kepangkatan 3D-nya 6 tahun. Kinerjanya baik, kemudian pindah ke JFPPBJ ahli muda. Angka kreditnya 175. Beda ya Bapak Ibu ya. Tadi yang Mas Pram ini 2 tahun 3D ya, angka kreditnya 150. Yang ini 3D 6 tahun. Angka kredit awalnya 175. Nah, dari mana? Bedanya di sini Bapak Ibu ya, karena dia masa kepangkatannya lebih lama. 6 tahun tidak otomatis dikalikan 6 di sini Bapak Ibu, tapi sesuai ketentuan tadi maksimal hanya diberikan 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Kan jadi sesuai ya dengan persyaratan naik jenjang ya, minimal setahun dalam jabatan. Kalau dikali 6 overload nanti dia angka kreditnya. Dia bisa langsung ngusul padahal jenjangnya belum setahun ya kan baru diangkat. Jadi cuma 375 tambah angka kredit dasar 100. Dapatlah dia 175 modalnya. 175. Ini mungkin bisa menjelaskan ke Bapak Ibu yang sedang proses rekrutmen JF baru ya untuk mengisi formasi. Ini loh proyeksi perolehan angka kredit Anda gitu. Tidak menjadi mundur naik pangkatnya. Kemunduran mungkin akan terjadi untuk antri uji kompetensi gitu ya. Tapi secara hitung-hitungan angka terpenuhi. Maka dapat 175. Ke A5 dia butuh berapa? 200 kurangi 175. Dia hanya butuh setahun. Wong dia dulu sudah 6 tahun loh di 3D. Jangan terlalu lama lagi, 1 tahun aja. Untuk apa sih? Memenuhi persyaratan dalam jenjang setahun gitu. Angka kredit cukup. Silakan dalam setahun itu mencari peluang untuk uji kompetensi. Mudah-mudahan ada solusi nanti ya dari kami juga ya bagaimana memperbanyak uji kompetensi ini. Oke, ini yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Bapak Ibu, ya ini ketemu kasus dia 3C, ya kan? Tapi pelaksana nih, Mas Enggar nih. Mas Enggar nih, ya benar sih baru 3C ya, tapi dia udah JF. Nah, ini dia pelaksana nih. Kemudian 3 tahun dia 3C-nya. Logikanya kan tahun depan naik pangkat Bapak Ibu ke 3D ya. Tapi dia memilih diangkat sebagai JFPPBJ ahli pertama nih. Diperintahkan Pak Tri Wahyu Widodo di BRIN. Harus jadi JF. Kalau model lama tertunda kan, Mas Arief nih banyak ketemu kasus. Oh naik pangkatnya jadi mundur setahun, mundur 2 tahun. Tapi dengan model yang sekarang Bapak Ibu, ketika tidak sesuai jenjang dan golongan ruang, sudah ditetapkan angka kreditnya. Kalau pelaksana 3C udah kasih 100. 3C ke 3D butuh berapa? 100. Udah langsung terpenuhi dari penetapan awal. Gitu ya. Hanya dia kan harus setahun dulu dalam jenjang ahli pertamanya. Oke ya. Jadi di klub ya. 3C-nya 3 tahun, nanti tambah lagi setahun. Ya, maka bisa naik ke bisa mengajukan mengikuti uji kompetensi jenjang ahli muda. Ahli muda. Oke. Bagaimana kalau yang tidak sesuai jenjang? Nah, ini ini tindak lanjutnya yang tadi yang kasusnya Mas Enggar ya. Dia bisa naik karena dia diangkat ke ahli pertama, dia bisa diusulkan naik ke ahli muda, syaratnya ini. Paling singkat setahun dulu dalam jenjang jabatan, predikat kinerja baik, ada formasi, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Mudah-mudahan kita menjadi makin biasa-biasa saja dengan yang nomor 4 ini Mas Arief ya. Uji kom, biasa gitu ya. Nah, kemudian setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda, dikasih berapa? Nah, jadi adjustment-nya itu setelah naik dulu Bapak Ibu. Mas Enggar ini kan posisinya 3C. Harusnya kan kalau aturan lama ahli muda, tapi karena ikut aturan baru dia ahli pertama. Ahli pertama, tapi adjustment penuh angka kreditnya gitu ya. Stimulus angka kreditnya itu baru diberikan ketika dia sudah jadi ahli muda. Langsung dapat 75 karena dia sudah 3 tahun 3C-nya ya. 3C-nya 3 tahun tadi dapat 75. Angka dasar 3C-nya 0. Kurangnya berapa Bapak Ibu? 25 aja, setahun bernilai baik. Gitu ya. Jadi bisa bareng nanti nih. Ketika Mas Enggar diangkat JF pertama, kemudian setahun predikat kinerjanya baik, dia lulus uji kompetensi, berbarengan tuh. Naik jenjang dan naik pangkat. Jadi sama pangkat golongan dengan jenjang jabatan. Ini ya. Bedanya ya, yang kemarin galau gitu ya, rekan-rekannya ada yang mau jadi JF, tapi kok ahli pertama, bukan ahli muda gitu ya. Anggap saja Bapak Ibu yang sekarang berpindah jadi JF, tapi pangkatnya sudah 3C, 3D gitu. Itu waiting list untuk ahli muda lah. Gitu ya, memperdalam ilmu ahli pertama dulu. Kemudian bagaimana kalau yang, ini lebih ekstrim Bapak Ibu, 3D. 3D pengalaman 4 tahun. Diangkat ke ahli pertama karena dia pelaksana.
Maka sama ya, angka kreditnya berapa? 100. Tetap 100 Bapak Ibu. Nah, bedanya adalah ketika sudah jadi naik ahli muda. Nah, dia dikasihnya 175. Kalau Mas Enggar tadi kan 75. Kenapa? Karena ada angka kredit dasar 3D 100. Butuh keempatnya berapa? 200. 200 kurangi 175. Butuhnya tinggal 25. Nah, 25 setara dengan setahun predikat kinerja baik, setara dengan setahun dalam jenjang ahli pertama. Jadi itu ya korelasinya gitu. Korelasi perhitungan-perhitungan ini. Oke, kemudian ini yang 4A. 4A, barangkali ada 4A ya. Kemudian diangkat ke dalam JF ahli pertama karena beliau pelaksana gitu ya. Pelaksana. 4A-nya udah 4 tahun Bapak Ibu. Waduh, 4A ke pelaksana ini gimana ya Mas Arif ya? Tapi ya memang aturannya begini ya. Iya, ada kemarin nanya ke Mas Ada ini. ya Mas ya? Ini Iya, kan ini kelas ada nih. kelas jabatannya 8 tapi ketemu Kasihan kali apes nih. 15% ini. Ya, Cia. Halo Bapak Gimana Ibu. nih? Ceritakan nih. Ya, jadi sama, modal awalnya itu dikasihnya sama, 100. Ini ya, jadi 3 mau dia, ini kan semua di atas jenjang ya pangkatnya ya. Jenjang ahli pertama itu kan seharusnya pangkatnya 3A, 3B. Maka ini 3C, 3D, 4A, modal dasarnya 100. Yang berbeda apa? Nanti ketika sudah diangkat ke dalam ahli muda, dikasih angka kredit 75. 75, 4A angka kreditnya 0. Jadi kalau begini kan tinggal butuh berapa Bapak Ibu? 25. Tinggal butuh 25. Oke, jadi setahun dulu dalam ahli muda. Sama mirip dengan yang kasus Mas Enggar tadi. Nah, ini studi kasus yang ada di PerBKN 3. Oke, itu untuk yang mau masuk Bapak Ibu ya. Bagaimana menghitung angka kreditnya yang sekarang. Memang dengan mekanisme sistem informasi perpindahan nanti ada penetapan angka kredit dari instansi pembina. Tinggal diikuti saja. Tapi Bapak Ibu tahulah asal-usulnya gitu ya. Kenapa angka kreditnya segitu. Kemudian bagaimana kenaikan jenjang. Ini kenaikan jenjang ya. Klausulnya tidak berubah dari Permenpan 29. Ada lowongan, ada kebutuhan jabatan, memenuhi angka kredit kumulatif. Ya, berarti kalau pertama ke muda butuhnya 100, muda ke madya butuhnya 200 gitu ya. Kemudian predikat kinerja paling rendah baik setahun, karena dalam jenjang minimal setahun ya. Maka predikat kinerjanya cukup setahun saja. Kalau dalam pangkat 2 tahun Bapak Ibu. Dalam pangkat 2 tahun. Kemudian ya ini yang terakhir yang dulu ada isu dihilangkan, ternyata tidak Bapak Ibu. Yang tidak perlu uji kompetensi ketika kita berpindah fungsional dalam satu kelompok atau rumpun. Nah, maka itu bisa jadi strategi itu. Oke, kemudian kenaikan jenjang, ya ini normatif ya, mekanisme kenaikan jenjangnya. Jadi penyelenggara uji kompetensi kalau di dalam PerBKN 3 ini bisa instansi pemerintah juga Bapak Ibu, tentunya dengan persetujuan dari instansi pembina ya. Memang di dalam Kepdep 2 tentang mutu itu pun bisa kita mengajukan kalau kuota terbatas di LKPP silahkan. Nah, tapi tetap nanti rekomendasi hasil dari instansi pembina. Baru ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya. Oke. Ini angka kredit kumulatifnya ya. Kebutuhannya kalau dari ahli pertama ke muda tetap tetap 100 Bapak Ibu yang kanan ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau ke ahli muda 200 dari ahli pertama ke ahli madya dari 4A ke 4C butuh 150. Kita tunggu yang paling atas nanti. Proyeknya Mas Arif. Nah, oke. Kemudian, nah ini bagaimana mengkonversinya ke dalam angka kredit. Secara sederhananya tadi sudah dijelaskan. Kalau dia baik, maka 100% dari koefisien tahunan. Itu. Nah, ini bagaimana bikin SKP supaya bernilai baik. Nanti kita bahas di pertemuan offline-nya. Oke. Siapa pejabat penilai kinerja ya, sudah dideklirkan, mempertegas Permenpan 1, PerBKN 3 ya. Atasan langsung Bapak Ibu. Langsung. Oke, kemudian evaluasinya bisa periodik dan tahunan. Kemudian dikonversi kemudian ya, predikat kinerja ke dalam angka kredit. Kemudian setelah, nah ini nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Angka kredit dituangkan dalam PAK, penetapan angka kredit, oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi akumulasi. Kalau lihat ayat 4 ini Bapak Ibu, maka tidak perlu setiap tahun penetapan angka kredit. Ya, setelah memenuhi akumulasi. Yang menjadi syarat kenaikan pangkat. Setiap tahunnya ini saya potong nih, ini penting nih. Siap, ini siap. poin Gimana Mas? garis merahnya nih. Jadi
Ini yang angka kredit dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah setelah memenuhi akumulasi ya. Iya. Berarti terus diulangi lagi Mas, ditekankan bagian ininya Mas. Penting nih. Ya, jadi kan kita setiap tahun kan ada memperoleh predikat kinerja Mas dalam SKP. Ya. Katakanlah tahun ini saya dapat predikat kinerja baik. Maka dapat dikonversi sebagai angka kredit dapat 25 ya Mas ya. 25. Ya. Padahal angka kredit saya di 2022 di Desember 2022 itu saya dihitung dapatnya 150 Mas. 150. 2023 predikat baik dapat 25. 150 tambah 25 baru 175. Sedangkan untuk naik ke 4A 200. 200. Nah, pada kondisi demikian, maka belum perlu ditetapkan angka kredit karena belum memenuhi akumulasi angka kredit syarat kenaikan pangkat atau jenjang. Ada formnya. Jadi sekarang ada 3 form Bapak Ibu yang dikonversi tiap tahun, form akumulasi, baru form PAK-nya nanti. Gitu Mas Arif. Jadi apalagi yang melakukan penetapan pejabat penilai kinerja Bapak Ibu atasan langsung itu. Kok tiap tahun ya. sih gitu. Nah, tunggu aja nanti setelah terakumulasi. Ini runutan berikutnya disampaikan oleh pejabat penilaian kinerja kepada JPT pertama pengelola kepegawaian. Ini mekanisme standar di semua BKD ya. Kemudian diakumulasikan. Nah, nomor 6, diakumulasikan. Jadi perhitungan tiap tahun atau periodik yang secara proporsional tadi diakumulasikan. Oke, ini formnya Mas. Ini yang konversi predikat kinerja ke angka kredit. Nanti kita simulasikan. Jadi di sini mungkin nanti predikat apa? Baik. Kalau baik persentasenya berapa? 100%. Koefisien per tahun berapa? 25. Ahli muda. Angka kredit 100% kali 25. Dapatlah 25. Nah, ini ditetapkan per tahun ya, Mas. Karena ada periodenya nih. Yang kedua nanti yang ini, akumulasi. Akumulasi angka kredit. Oh, jadi ini yang satu ini 2020, misalkan di sini 22, 2023 ya. Nah, berapa ini 2024. Jadi kalau kita kurangi sedikit gitu ya, nggak perlu nunggu setahun, ya langsung aja tetapkan periodik nih. Dengan rumus tadi Bapak Ibu, bulan yang dinilai dibagi 12 dikali persentase dikali koefisien per tahun. Nah, tanda tangan. Nah, ketika diakumulasi ini sudah mencukupi, nah, baru diterbitkan yang terakhir Mas, PAK. PAK-nya beda model lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada angka kredit dasar yang diberikan, JF lama yang sudah hasil konversi ya. Kemudian angka kredit penyesuaian yang diangkat dari penyesuaian atau penyetaraan, angka kredit konversi perolehan kita tahun ini. Kemudian dari pendidikan, karena masih ada ijazah ya Bapak Ibu ya, 25% dari koefisien. Yang 6 ini dapat ditambahkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nggak tahu nanti nih perubahan Permenpan 29 apakah ada peluang angka kredit lain ya. Sejauh ini kan masih yang tugas jabatan, masih hasil konversi saja. Ini paknya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada angka kredit minimal berapa? Oh, naik pangkat 100, jenjang 200. Posisinya kalau naik pangkatnya kelebihan atau kekurangan, jenjangnya kelebihan atau kekurangan. Pengembangan profesi piye itu Mas? Nggak ada di barisnya lagi ya? Nggak ada lagi. Karena kan dia konversi predikat kinerja. Mungkin masuk di SKP tugas tambahan Mas, yang bawah tuh bisa mendongkrak supaya jadi sangat baik lah. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pakainya dan ini langsung pejabat penilai kinerja alias atasan langsung ya ini ya. Betul Mas, betul. Ketiga-tiganya ini ya. Iya, siapa atasan langsung? Kalau eselon 4-nya belum disetarakan ya sudah eselon 4-nya Mas kalau di dalam per BKN 3 ya. Pejabat pengawas. Nah, jadi mudahkan ya Bapak Ibu. Disesuaikan dengan SOTK-nya masing-masing instansi ya. Iya, betul Mas. Oh iya. Kalau dulu kan pimpinan tinggi ya Mas ya, PAK ya, yang membidangi kepegawaian. Ya, ini simple ya ini ya. Karena ya di satu sisi simple tapi pasti ada sisi risikonya ya. Saya kira simple tapi pasten Mas. Oke, karena udah setengah 3 saya lanjut ya. Silakan raise hand. Nanti ini diselesaikan dulu Mas Rangga, silakan Mas. Ya, oke. Yang raise hand silakan mengantri ya. Ya. Sama kayak ngantri uji. Silakan mengantri aja raise hand nggak apa-apa. Kan nggak pegal kan. Ini contoh ya, contoh ngisi form yang tadi Bapak Ibu ya. Mengkonversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Saya gitu ya, ahli muda 3D 2023 dapat predikat kinerja baik nih tahun ini ya. Oke, ini formnya, konversinya kan begini Bapak Ibu ya. Ini udah ada tata cara pengisiannya. Nah, ini kosongannya nih Bapak Ibu ya. Saya mau memindahkan konversi saya yang baik. Predikat kinerja saya yang baik ya. Baik selama 2023. Maka saya pindahkan ke dalam
Sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jangan bilang siapa-siapa Mas Arif ya. Saya lahirnya di New York ya. Oke, ini predikat kinerja baik. Prosentasenya tadi 100 ya. Kemudian koefisien per tahunnya 25 karena ahli muda ya. Ahli Iya. muda. Nah, ini harus sudah hafal di luar kepala nih Bapak Ibu yang ini ya. Jangan masih ada yang bertanya, ini dari mana, Yang dari dikejar mana? itu kan sangat baik. Kalau baik mah standar-standar aja itu. Kemudian 100 kali 25 ini kan kolom 2 kali kolom 3. Dapatlah selama 2023 angka kredit saya 25. 25. Dan 25 ini yang kita per kerjakan, tahun. kita mintakan ke atasan langsung setiap tahun ya. Betul, Mas. Jadi setiap bulan Januari, nanti berarti Januari 2024, kita mintakan ke atasan langsung form ini ya. Ya, ketika tidak ada Oke. potensi angka kredit tercukupi yang model periodik Oke. ya, Mas ya. Oke, ya Yang siap. model periodik. Ya. Larang ini bayaran ini. Oke, itu Mas ya. Berarti ini yang setiap tahun harus punya ya. Satu ini. Oke. Kemudian Oke, lanjut. yang kedua akumulasinya. Oke, sebentar. Yang kedua Ini Anda akumulasinya. teman-teman harus ikut yang di Bali ini nanti Hah? flyernya kita taruh di kita Hah? taruh di chat ya. Iya, Mas. Nanti Ya, ada makanya ketemunya mengisi di daftar offline hadir ini. lah. Nanti kita kirim Ya, by email juga. ya. Nah, ini yang akumulasi Dan- form kedua ya, form akumulasi Bapak Ibu. Akumulasi angka kredit. Akumulasi angka kredit. Ini bagaimana cara mengisinya juga sudah ada. Oke, ya sekarang dipermudah. Nah, ini contohnya ya. Saya tadi dapat baik Mas Arif ya. 23, 25. 25 ya. 25. Ternyata saya kurangnya cuma 12,5 Mas. Supaya bisa naik naik pangkat ya. Bisa naik pangkat. Nah, maka saya cut off aja nih di 2024. Ini ya. Periodik saya 6 bulan aja nih. Sehingga begitu dijumlahkan, bisa diakumulasikan. disimulasikan sendiri ya sekiranya sudah cocok, sudah bisa untuk naik Iya, betul Mas. pangkat, langsung di cut Iya. off di situ ya. Harus kita ambil peluang pengusulan 6 kali dalam setahun itu. Iya, itu kan kelebihannya 6 kali itu ya. Iya. Jadi nggak bisa lagi Bapak Ibu jadi fungsional, nggak mengurusi karirnya sendiri. Toh kan Ini ya, nggak usah ngumpulin bukti fisik lagi gitu loh ya. bukti nanti ketemunya di SKP-nya Mas. Penilaian berdasarkan Iya. bukti dukung, tapi tidak sebanyak yang era Iya. butir kegiatan ya. Iya, artinya itu kan bukti yang dari kita sendiri kan kita kerja Dari pasti ada kita, dokumennya kan gitu betul ya kan. Mas. Dari kita Iya, dan dari sisi kita sendiri gitu. disepakati dengan atasan langsung ketika menyusun Betul, SKP di awal tahun. itu yang harus dipahami ya. Tuh. Iya. Ini Bapak Ibu ya contohnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir pengisian angka kredit. Pengisian. Walaupun di per BKN tidak ada contohnya, saya coba meraba-raba ini bagaimana mengisinya Bapak Ibu. Saya mengacu kepada petunjuk pengisian. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Dia 3C Bapak Ibu ya. 3C. Maka untuk naik ke 3D butuh 100, naik ke Madya butuh 200. Oke, nah yang lama dikonversi karena JF-nya 2021 nih ya. Angka kreditnya 75. Yang baru 2023 SKP-nya bernilai predikat kinerjanya baik, dikonversi dapat sangat baik, sorry. 37,5 ini dari akumulasi yang 2 tahun tadi Mas Arif ya. Iya, iya. Yang ini nih. Jadi dari yang 2023 kemudian Januari sampai Juni 2024. Ditambahkan dapatlah 112,5. Maka untuk naik pangkat kelebihan nih Bapak Ibu. Yang ini ya, kelebihan naik pangkat 12,5. Terus kalau naik jenjang kurang untuk naik jenjang 87,5. Rekomendasinya gimana? Dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat, bukan naik jenjang ya. Setingkat lebih tinggi, pengadaan barang jasa, ahli muda, 3D. Kurang lebih begitulah mengisi PAK-nya yang baru ini. Nanti kita, kalau offline bisa kita simulasikan Bapak Ibu, pangkat 3A, 3B, 3D gitu ya. Ini contoh saja cara mengisinya. Nah, oke. Nanti Mas Arif nih yang bikin TikTok-nya. Oke. Ya, kita semua lah, kita semua. Oke, nah ini jadi ya, ini yang syukur juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ikut webinar Permenpan 1 gitu ya, kan dia predikat kinerja jabatan fungsional yang periodik itu setara dengan tahunan di situ dibilangnya.
Ya. minimal setahun gitu. Tapi ternyata di per BKN bisa Bapak Ibu, bisa dihitung proporsional. Kalau nanti 5 bulan pertama saya baik, 7 bulan berikutnya sangat baik, ya tinggal dikalikan proporsional sangat baiknya aja. Gitu. Kan memang kita maksimal bisa 150% dari koefisien per Ya. tahun. Kemudian, ini ya. Dalam hal telah memberi angka kredit kumulatif, secara periodik, kenaikan pangkat dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan. Nah, maka saya contohkan tadi, Mas. Januari sampai Juni udah cukup nih. Ya udah, nggak usah nunggu setahun. Itu. Oke, kemudian proporsional ini rumusnya Bapak Ibu ya. Ini rumusnya yang tahunan, tinggal dikalikan saja ya. Predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. 150 kali 12,5, 18,75. Itu. Kalau sangat baik nih. Gimana sangat baik? Hadirlah ketemu Mas Arif di Bali nanti. Kemudian bagaimana yang proporsional? Begini Bapak Ibu. Periode bulan penilaian dibagi jumlah bulan dalam setahun dikali persentase dikali koefisien angka kredit tahunan. Kurang lebih begini jadinya. Saya mau cut off di Maret, maka 3 bulan ya. Nah, kemudian predikatnya butuh perbaikan nih, karena di awal-awal gitu ya. Jadi dapatnya 12,5. Sehingga angka kreditnya 2,34. Oke. Kenaikan pangkat tidak ada yang berubah Bapak Ibu ya, minimal 2 tahun dalam pangkat, memenuhi jumlah angka kredit, predikat kinerja baik 2 tahun terakhir. Nah, ini highlight untuk teman-teman yang pengangkatan pertama ya. Dia belum bisa diangkat ke pangkat reguler tingkat lebih tinggi kalau belum dilantik sebagai JF. JF apapun. Kemudian ini siapa yang mengangkat ya, ketentuannya agak berubah sekarang ya. Kalau golongan ruang 4B ke 4C oleh Kepala BKN atas nama Presiden, sisanya langsung oleh pejabat pembina kepegawaian. Berdasar pertimbangan tim penilai jadi lebih mudah nih. Kemudian pengusulan kenaik pangkat ini ya, yang telah memenuhi angka kredit bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tetap tidak bisa naik pangkat terus. Oke, kemudian bagaimana kalau tidak tersedia kebutuhan? Nah, ini kemarin masih gantung di Permenpan 1-nya nih. Tidak tersedia kebutuhan, nggak ada formasi madya gitu. Kan bunyinya diatur lebih lanjut ya. Nah, aturannya udah keluar nih di Per-BKN. Dapat diusulkan kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan persyarat jabatan jenjang yang akan dituju. Nah, yang ini nih memperhatikan persyaratan jabatan jenjang, jadinya ketemunya harus lulus uji kom lagi. Oke, kalau kualifikasi pendidikan aman ya, JFPBJ Madya tidak mensyaratkan S2 ya, atau pendidikan tertentu yang persyaratan jabatan aja Bapak Ibu. Ini ya, di Per-BKN 3-nya ini nggak jauh berbeda dengan surat edaran dari Per-BKN 13 kalau nggak salah, atau Permenpan 13 Bapak Ibu. Jadi kalau mau naik pangkat saja, karena tidak ada formasi jenjang di atasnya, syaratnya A, B, C, D, E, F, G. Jadi angka kredit kumulatif tetap, lulus uji kom, kualifikasi pendidikan, kemudian pangkat terakhir 2 tahun gitu ya. Buat teman-teman yang seperti saya, tidak ada formasi gitu ya. Mau tetap naik pangkat ke 4A, harus lulus uji kom. Atau alternatif lain tadi, perpindahan antar kelompok jabatan. Oke, ini usul naik pangkat. Sama ya, kalau naik pangkat tidak pindah jenjang. Jadi dari 3B ke 3C, 3D ke 4A, kelebihannya tidak diperhitungkan. Tapi kalau dalam satu jenjang, kelebihannya diperhitungkan. Sama, ini nggak berubah. Ini contoh ya. Contoh lagi, saya 3D ahli muda 2022, Januari 2026, 200 sudah cukup ya? Sudah cukup nih ke 4A. Bisa diusulkan atau dipertimbangkan untuk naik ke 4A 1 April 2026. Aduh, contohnya salah lagi Mas. Jangan-jangan kejadian ini nanti. Naik pangkatnya baru 1 April 2026. Oke. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya. Tetap nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi pada kasus bisa naik pangkat saja, itu terjadi ketika tidak ada lowongan, tidak tersedia kebutuhan jabatan, tapi tetap harus lulus uji kompetensi. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, di Madyanya di tempat Bapak Ibu masih ada 2 gitu ya. Bapak Ibu nggak mau naik ke Madya nih, naik pangkat saja. Kalau syaratnya tetap lulus uji kompetensi, ya mending sekalian naik
ke madya gitu kan. Oke. Ini kebutuhannya sama ya tadi ya. Kalau mau naik pangkat yang ini 3A ke 3B 50, 3B ke 3C 50, 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100, 4A ke 4B baru mulai 150. Oke. Ini ya, setelah per BKN 3 ada per BKN 4, periodisasi kenaikan pangkat dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu dengan model perhitungnya yang tadi sudah disampaikan. Dengan waktu yang terbatas, saya kira itu Mas yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Oke, Mas luar Arif. biasa. Kasih applause secara digital, Bapak Ibu, Bisa di untuk luar Mas. Mas Naga. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Wes, memang Bapak Ibu sekarang percaya kan? Beliau ini adalah kamus berjalan saya, Bapak Ibu. Sudah, percaya kan sekarang? Bapak Ibu. Orang se-Indonesia yang ngelontok ya cuma beliau tok ini, Bapak Ibu. Saya orangnya pelupa, dan ini beliau ini luar biasa. Inilah enaknya kita di IFI, Bapak Ibu ya. Kita saling melengkapi ya. Tidak ada kita yang sempurna, tapi kita bersaudara semua di sini. Saling melengkapi, suka, dukanya enggak ya. Sukanya aja gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ya, ini sudah banyak yang Arif, mengantri bertanya nih, Mas. Monggo, ini silahkan dari luar biasa ya, Mas Arif antusiasnya. iya, Udah lewat 410, luar 410, biasa. luar biasa. Belum pernah terjadi di IFI deh kayaknya ada ya Mas Rangga ya. Mau nggak mau, door prize-nya buku Mas Arif. Tinggal milih mana tak kirim ke rumah sampean. Nah, Nanti jadi satu buku. Ya. nah, oke. Oke Mas, Bapak Ibu nanti lebih detailnya ya silahkan nanti Anda mendaftar ikuti pelatihan ya dari lembaga penyelenggara pelatihan namanya ya LPP IFPI ya di Bali. Nanti flyernya ada di ya Mas agak nanti Hah? flyernya yang terakhir belum tahu saya ya Flyernya yang masih sudah ini Mas, pengendalian kontrak dia belum serah terima. ya nanti flyer kita umumkan ya Bapak Ibu ya itu pelatihan yang untuk pembekalan pelatihan terkait dengan ini ya kemudian juga pembekalan untuk ahli muda dan ahli madya bagi Anda yang ingin dibekali uji kom muda madya dan pembekalan terkait dengan apa yang disampaikan Mas Rengga secara praktik langsung dengan file langsung Bapak Ibu jangan melewatkan nanti tanggal berapa Mas? 2829 insya Allah Mas. 28-29 Agustus Bapak Ibu 28-29 Agustus ya. Nah, pastikan Anda ikuti. Nanti sebentar lagi kita umumkan ya. Nah, sudah banyak mengantri silahkan Mbak Nova 1300. Silahkan dibuka layar kameranya berkenan. Singkat aja ya langsung ya. Jangan 10 pertanyaan. Ya, izin Pak untuk tidak karena nggak ada Oke, kameranya. baik, silahkan. Saat ini saya pelaksana di PBJ Pak Arif. Sebelumnya saya adalah statistisi, itu berhenti pertama di 2020 kemarin. Tapi saat berhenti itu angka kredit saya sudah 204. Karena kemarin sepertinya untuk PJLK PBJ itu harus pertama. Jadi di Juni 2023 kemarin saya sudah mengusulkan untuk pengaktifan kembali statistik saya agar bisa langsung ke muda seperti itu. Tapi sampai saat ini masih proses, nggak tahu masih proses gitu. Kalau seandainya saya aktif kembali di statistik dan itu bisa langsung muda, kalau sebenarnya kan saya ini di PBJ nih. Kalau saya mau PJL lagi ke PBJ itu apakah masih memungkinkan seperti itu? Terima kasih. Begitu aja Pak. Aduh, suaranya samar-samar. Mas Rangga bisa dengar pertanyaan Bisa, tadi? bisa Mas. Oke, langsung direspon aja Mas. Saya Iya. suaranya kok samar-samar. Baik Mbak Nova, terima kasih. Ya Mbak Nova, fungsional statistisi berarti ya. Kita lihat saja Mbak, kalau apakah dia serumpun dengan pengelola pengadaan barang jasa gitu ya. Statistisi tadi saya katakan ada, kalau yang sekarang Mbak ya, ada 25 rumpun. Kan yang dimungkinkan tanpa UKOM ini Mbak, ini ketika perpindahan dari jabatan lain dari yang dalam satu kelompok. Kalau kita lihat statistisi sih tidak satu kelompok, tidak satu kelompok dengan pengelola pengadaan barang jasa. Maka yang paling dimungkinkan perpindahan jabatan lain antar kelompok tadi kan, antar kelompok Mbak.
Antar kelompok. Kalau antar kelompok tadi tata cara perhitungan UKOM segala ya? macam sudah disampaikan, ada UKOM, kemudian harus tetap memenuhi persyaratan untuk UKOM-nya. Tapi kayaknya bisa dipenuhi deh, karena Mbak Nova ini posisinya di UKPBJ ya. Posisinya di UKPBJ, pengalaman 2 tahun, sertifikat tingkat dasar, dan lain sebagainya, sepertinya sih bisa dipenuhi. Jadi tinggal mendaftarkan melalui sistem informasi perpindahan, memastikan kuotanya tersedia ya di jenjang muda, untuk kemudian bisa berpindah antar kelompok. Gitu paling Mas. Di unmute dulu Mas. Nah, inilah kalau kebiasaan jadi narasumber nih. Itu ya Mbak Nova ya. Dari tadi fungsional statistik ya tadi ya. Iya, statistisi Mas. Statistisi yang dari BPS itu ya. Ya ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Bu Irni. Mbak Irni, silahkan. Waktunya karena mepet ya. Waktunya terbatas ya. Karena waktu panjangnya nanti pada saat di Bali tanggal 28-29 tadi ya. Yang ini jelas ini sudah lumayan lah ya. Sudah banyak informasi. Silahkan, singkat. Mbak Irni, raise hand. Halo. Kalau nggak ada jawaban mungkin ke Halo. pemenang cadangan 1 Mas. Iya, kita beralih ke Mbak Irma. Silakan. Sorry, yang Mbak Irni coba lagi. Mbak Irni. Halo. Ya, Halo, oke. iya Mbak Irni. Silakan singkat Mbak, disampaikan. Pak, saya mau nanya, Iya. ketika Dari mana SKP nih? kita sangat baik, maka Saya nilainya nanya itu dulu dari mana? andainya saya sudah muda. Halo, halo, dari mana Halo. dulu? Kayak radio dong. Halo, Iya, dari mana dulu Mbak? kok kecil ya? Halo. Halo, Ya, dari mana Mbak? Mbak Irni? dari UKPBJ Kabupaten Sampang, Pak, Madura. Wis, Madura. Yes. Iya, Ya, Pak. silakan Mbak. Pak, saya mau nanya, saya memang belum ber-JFT, saya lagi tahap mau mengikuti JFT. Saya mau nanya, Pak, kalau SKP saya sangat baik, itu nilainya beda dengan yang baik kan ya, Pak ya? Pengkalinya itu gimana, Pak? Oke. Siap. Udah Mbak, Silakan, itu aja Mas. Mbak. Iya. Nah, Oke. monggo, Wah, ini silakan, Mas. sedulurnya Mas Arief ini. Iya. Ya, berbeda Mbak, konversi predikat ini saya tampilkan kembali. Ya. Oke. Yang ini Mbak, ini ya, konversi predikat. Jadi kalau Mbaknya dapat predikat sangat baik gitu ya, sangat baik, jenjangnya apa nih? Ahli muda. Maka pengalinya 150% Mbak. Kali 25. Dapatlah berapa? 37,5 Mbak. Jadi kalau mau naik ke 3D gitu ya, 3C ke 3D butuh 100, tinggal dibagi 37,5 Mbak. Memang kalau teman-teman jadi orang baik-baik saja, saya sekarang Ya, standar ya. jangan jadi orang baik-baik saja. Sangat baik ya, Pak. Ya. Harus. Nah, Harus tapi cari gimana sesuatu. caranya sangat baik, Mbak? Karena Permen PAN 6 ada kalkulatornya, Mbak. Nggak mungkin organisasi kita punya predikat baik, kemudian lebih dari 10% punya predikat sangat baik, nggak mungkin. Dia harus istimewa supaya 70% personilnya dimungkinkan punya predikat sangat baik. Ada hitung-hitungannya. Nah, bagaimana menyusunnya, mempadu-padankan dengan cascading atasannya, mencapainya, realistisnya gimana gitu. Itu dalam materi penyusunan SKP bagi JFPBJ. Sesuai Permen 6 gitu, Mbak. Tapi begitu dikonversikan begini. Betul, Mbak. Kalau sangat baik 150% dari koefisien per tahun 37,5. Oh, 37,5. Iya. Siap. Pak, Kalau dengan begini 2 tahun, Mbak udah dapat 75, tambah setahun lagi baik 3 tahun bisa naik pangkat, Mbak, kalau butuhnya 100. nah, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya, Pak, sangat baik terus tiap tahun. Pak, ya. Sudah nih Pak, sudah tahu caranya menghitung. Pak, ada pertanyaan lagi di kami. Kami memang sekarang lagi mau ber-JFT. Ini ada pertanyaan begini Pak. Kalau sudah Japfung, apa masih harus ikut kompetensi lagi untuk jadi PP, Pogja, dan lain-lain? Mas Arief, Ya, silakan Mas. Mas Arief, bantu jawab Mas Arief.
Iya. Jadi Mbak ini ya, ini secara fungsional ya. Kalau sudah menjadi fungsional itu sudah posisinya mau jadi apapun enak sudah. Ya, setidak-tidaknya itu statusnya dia sudah memegang fungsional, apalagi fungsional yang sudah melewati masa uji kompetensi yang sudah jelas-jelas menerima sertifikat kompetensi, itu malah jauh lebih aman. Tapi bagaimanapun status fungsional itu aman ya untuk ditugaskan ya, karena memang fungsional ya tugasnya ya PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, tim teknis, kayak begitu-begitu ya. Itu yang memang tugas sudah layaknya menjadi yang bertugas menjadi seperti itu tuh para fungsional, Mbak, gitu ya. Kurang lebih begitu ya secara Berarti kan kita bisa ya ikut uji kompetensi semua, bisa ke PP, bisa ke PPK, bisa ke Pokja gitu ya Pak? Boleh. kalau sudah menjadi aturan tidak fungsional, diperlukan nama uji lagi, Mbak. kompetensinya bukan jabatan lagi, Mbak, ini nama uji kompetensinya sesuai jenjangnya. Jadi kalau misalkan ahli pertama, berarti yang akan dikejar berikutnya adalah uji kompetensi ahli muda. Kalau kalau sudah ahli muda, yang kejar ahli madya. Jadi nama uji kompetensinya tuh berbeda kalau yang bukan Japfung, Mbak Irni. Kalau yang bukan Japfung, maka yang dia harus mengejar yang model-model yang personel lainnya seperti itu, dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk pemerintah daerah ya, Ya. Mbak ini Iya, ya. iya. Karena Ya, pemerintah daerah itu itu tidak jadi ada rancu. pengecualian. Ya. Kita jadi rancu dikirain walaupun Jakfung, jadi kita harus ikut uji kompetensi mau jadi PP apa jadi Pokja atau jadi Nah, PP. Enggak, Gitu. Mbak. uji kompetensinya penjenjangan ya, penjenjangan Iya, yang Bukan saat ini. okupansi. Ya. Ya, oke. Matur suwun, Boleh Pak. lanjut ya, Mbak ini ya, cukup ya. Iya, Ngantriannya aman. panjang nih soalnya. Iya, Terima Pak. kasih ya, salam Mbak dari Madura ya. Iya, Pak. Oke, ya terima kasih. Mbak Rima Putri, silahkan. Siapa, Mas? Mbak Rima Putri. Atau Izin. mungkin dari ini Udah. dari Izin, chat Pak. dulu. Ya, Oh gimana iya, Mbak silakan Rima? Mbak Rima. Ya. Iya, izin Pak, maaf saya belum bisa buka kamera karena kondisi lagi sakit Pak, lagi di Oh, rumah. Jadi sembuh ini Luar biasa iya, semangatnya. Semoga lekas sehat, iya, Bu. iya. Oh, Izin Pak, silakan. kita mau bertanya. Kita ini kan kemarin saya pribadi ikut uji kompetensi untuk pemilihan penyedia. Saya karena penyetaraan untuk sementara ini jabatan fungsional saya sebagai fungsional pengawas koperasi ahli muda. 3D. Ya, Halo. iya Mbak. 3D. Saya di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi. Saya menjabat sebagai PPKOM juga. Kebetulan di pejabat pembuat komitmen di Dinas Tenaga Kerja Koperasi itu. Jadi untuk uji kompetensi ini kebetulan kemarin saya gagal, jadi saya mengulang. Terus ada keluar aturan Permenpan 1 ini, jadi ditunda dulu, di hold dulu yang muda dan madya. Jadi ini saya mau nanya, untuk uji kompetensi ulang nanti pengangkatannya tetap di muda atau di ahli pertama? Ya, siap. Atau aturan lainnya ada yang berubah lagi, atau harus saya untuk secara uji kompetensinya berbeda lagi dengan versi yang kemarin, atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, berarti mau jadi fungsional PBJ ya, Bu? Iya, siap. Kenapa tertarik, Bu, jadi fungsional PBJ? Ya, karena itu Pak, sudah pengalaman dulu Karena juga udah penugasan, di Mas. Oh, Pokja, siap. ya penugasan. Saya Ya. juga kebetulan Apa saya boleh PPKOM. buat kan? Iya. Baik, Bu. Ya, oke. Kita kena Ini penyetaraan, Pak. ya. Iya. Ini yang Mas Arif juga lagi tanyakan ke instansi pembina, Bu. Bagaimana yang posisinya menggantung ya? Terdaftarnya gantung sebelum ini ya. 1 Juli, tapi belum Iya. dinyatakan kompeten. Karena kalau suratnya Deputi jelas cut off-nya sampai 30 Juni, mulai lagi 1 Juli gitu kan, Bu? Iya. Oke. Di sini sih di suratnya, ini saya buka ulang Bu ya suratnya ya. Oke, sebentar. Jawabannya sudah terlampir di surat edarannya sebenarnya, Bu. Ibu posisinya berarti di sini ya? Ibu posisinya di sini ya? Pejabat pelaksana selain pangkat 3A 3B kan, Bu?
mengikuti Iya. uji kompetensi sampai 30 Juni dan belum lulus uji kompetensi ya, maka proses selanjutnya mengikuti ketentuan baru. Mm-mm. Terutama dalam penentuan jenjang yang akan diduduki dan jenis jenjang kompetensi yang akan diikuti sesuai angka 1. Oke, Iya. jadi kalau lihat di sini sih ikut ketentuan baru Bu untuk proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan baru kalau lihat di sini Bu. Masih disusun Iya. nih. Gitu. Tapi kita tunggu fixnya aja Mas Arif ya. Kalau di edarannya sih Iya, masih info dari Om Nurfazio masih disusun, Bu. Jadi terpaksa emang, dan yang seperti Ibu ini banyak nih. Yang Iya. kemarin itu gantung nggak, lebih menyakitkan lagi gantungnya itu 1 JK gitu, Mas. iya. Iya. Jadi untuk pengangkatannya kira-kira belum tahu ya di posisi ahli pertama atau ahli muda gitu ya Pak ya? Belum ada info ya Mas Arif ya. Belum. Karena di sini kan Belum ini ada info. definisi belum lulus UKOM ini apakah semua JK, apakah sebagian JK gitu ya. Iya. Yang ini Bu. Karena yang dikatakan belum lulus itu, karena yang dikatakan lulus itu harus semua JK masalahnya. Ini yang kita terus perjuangkan dengan IDIFP ya. Tapi masih belum berhasil. Sementara ahli pengadaan itu tidak ada 1 ekor pun ahli pengadaan yang ahli segalanya, dari perencanaan sampai kontrak swakelola gitu. Sementara kita Jafung yang bukan pejabat struktural dipaksa oleh sistem untuk lulus semua gitu. Padahal ahli pengadaan itu nggak ada yang ahli semua. Ya itulah, kita masih berjuang Bapak Ibu ya. Kita siapkan kajiannya, dan kita berjuang ya dengan kajian ya Mas Rangga ya. Mau bagaimana lagi? Iya. Jadi ditunggu saja nih Bu Irma, Bu siapa tadi? Bu Rima kemarin nggak lulusnya semua UKOM atau JK Iya, Bu. tertentu saja Bu? Kurangnya apa, Bu? Saya kurang ada satu aja Mas tadi, yang saya kan yang pemilihan penyedia, yang pas berita acaranya itu, yang kita kan metode lama itu yang nggak bisa Oke, siap. diterima. Iya, nanti kita tunggu aja Itu Bu ya. aja ya? Karena transisi dari SKKNI ke SKJ pun ada masa ini Mas ya, masa tenggang sekitar setahun kalau nggak salah. Iya. Nanti SKKNI aja masih lari sekarang. kita tunggu dulu ya Bu Rima ya. Kalau Ya. mengacu ke suratnya sih yang mengikuti uji kompetensi sampai 30 Juni dan belum lulus, proses selanjutnya ikut ketentuan baru. Kalau ikut ketentuan baru, maka jenjangnya ahli pertama, Bu. Tapi mungkin ada special case buat teman-teman yang belum lulusnya parsial, tidak semua pada JK, Bu. Tidak semua JK gitu, tidak semua jenis kompetensi. Kita tunggu saja, Bu. Terus jika yang kebetulan ada teman juga yang mereka ujiannya tanggal 4 Juli dan mereka dinyatakan lulus, itu ketentuan lama atau baru, Pak? Gimana, Bu? Ada teman juga yang pas kebetulan bareng saya uji kompetensi tanggal 4 Juli, terus lulus mereka. Apakah itu ikut aturan lama juga atau baru atau gimana? Ya, kalau sudah 1 Juli berarti sudah ikut yang baru, Bu. Oh, walaupun mereka udah lulus. Iya, ada dinyatakan yang lulus. kancrit, Mas. Jadi kalau diumumkan seperti itu tuh, dia masih ikut yang lama, cuma kebetulan surat keluarnya baru 4 Juli. Oh, Itu beruntung itu. Oh, ujiannya sebelum Juli, Bu. Iya. Sebelum Iya, 1 Ujiannya cuma 4 Juli, keputusannya ya. baru keluar 4 Juli kan, Bu. Iya. Heeh. Nah, itu beruntung itu. Oh, gitu. Ujiannya 4 Juli itu, kelulusannya 20 Juli. Oh, kalau itu udah ikut. Oh, ya, itu baru. Udah cut off itu, Bu, udah yang terbaru. Itu pasti ditahan tuh. Oh, Kalau masih kasus di-hold. kayak yang di chat ini Bojonegoro lulus uji kompetensi ya dilanjutkan Mas ya, ikut ketentuan lama Mas ya. Kan sudah ada Iya. rekomendasinya ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, Ini Bu, terima kasih, tadi Pak. Bu, Ya, ya. Bu, Sama. 5, Bu. Ini waktunya sudah 3 menit. Sebenarnya Mas Rangga boleh minta Ya, boleh extend Mas. 10 menit ya. Iya. Mbak Siap. Irma sama Mbak Irma, ini Bu, Pak saya pribadi, dan yang kita mohon maaf yang di chat ya, kita dahulukan yang raise hand terpaksa Nanti- ya. Mohon maaf waktunya sudah Nanti cukup chat coba terbatas. saya kolek deh Mas. Tak Silakan, jawab. silakan Mas Rangga. Kita kasih kesempatan menjawab yang di chat dulu. Enggak, nanti tak jawab tertulis aja Mas. Oke, baik. Baik, kita akan jawab secara tertulis ya, teman-teman ya. Iya. Dan perhatikan juga yang di grup Telegram kita ya. Fact-nya nanti Silakan Mbak kita. Irma, sikat Ya, langsung Pak, saja satu saya mau pertanyaan ya, tanya. mohon maaf. Iya, iya. Iya. Saya mau tanya tentang ini loh Pak,
SE nomor 3 tahun 2023, SE Menpan RB, tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai aparatur sipil negara. Ya, SE nomor 3 tahun 2023 ya, SE Menpan RB. Di ya, sini yang nomor 5 itu kan ada untuk menentukan baik sekali baik, itu kan dari pencapaian organisasi. betul. Nah, di nomor 5 di SE ini, kalau pencapaian istimewa itu hanya bisa mengajukan 70%. Betul, Bu. Kalau di SE ya. Yang untuk baik itu hanya berapa persen ini. Jadi kalau di OPD kami ya Pak, kalau di bagian PBJ kami ini kan JF-nya ada sekitar 15 orang Ya, PBJ-nya. Terus yang lainnya kan struktural. Nah, kalau misalnya di PBJ kami ini nilainya baik, berarti kan tidak semuanya dari JF PBJ harus bisa menerima sangat baik ya Pak untuk nilainya. Nilai di SKP. iya. Betul, Bu. Bahkan ada kalkulatornya tuh, Bu, lampuran dari SE-nya, Bu. Betul. Perhitungan predikat ya. Ya, hitungan predikat. Iya. Nah, Jadi sebentar tidak semua bisa dihitung sangat baik ya. Padahal kita paketnya sudah banyak sekali. Begini, Bu, begini. Oke, sebentar. Ini kemarin kalau yang mungkin ikut BKD Jawa Timur kan ada tampilannya begini, Bu ya. Ini kan SE-nya ya, Ya, SE 3-nya ya. ya SE. Nah, kalau predikat organisasi istimewa, maka yang 70 sangat baik itu maksimal cuma 70%, Bu. Bukan dari 70% jumlah JF, Bu ya. Tapi 70% jumlah pegawai kan, Bu. Kan pegawai ini, bukan hanya yang fungsional. Oh iya. Jadi di UKPBJ ada 30 orang, maka 21 orang dimungkinkan dapat predikat sangat baik. Sisanya gimana? Bisa baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Dengan model begini tetap ada yang di bukan kambing hitam apa ya Mas ya? Sangat kurang gitu atau kurang gitu. Mungkin saja, Bu. Jadi konsepnya teman-teman ya dengan model SKP sini, oh jadi subjektif dong. Enggak, ini objektif terukur kok. Kita ada dua ya, ada hasil kerja sama penilaian kinerja yang bawah yang berakhlak itu. Yang berakhlak mungkin ya, masih mungkin agak subjektif. Tapi kalau hasil kerja objektif. Karena kita bisa banding dan lain sebagainya harus menyerahkan bukti dukung. Jadi betul, Bu, predikat raih dulu predikat kan runutannya sebelum menetapkan predikat kinerja pegawai, Bu, predikat kinerja organisasi dulu. KPBJ targetnya apa nih? ITKP bernilai baik 70 misal, Bu. Ternyata di akhir tahun nanti keluar surat dari LKPP, ITKP-nya 75. 75. Parameter lain pun baik, maka boleh jadi nanti oleh atasan langsung dari kepala UKPBJ, dinilailah UKPBJ-nya istimewa nih, Bu, organisasinya. Nah, begitu dia istimewa, kita lihat dong SKP yang disusun di awal tahun nih, capaiannya di akhir tahun bagaimana, gitu. Nah, maksimal segini, 70%. Jadi kalau hitungan matematikanya 30 orang, berarti 21 orang punya predikat sangat baik, Bu. Itu. Sisanya ke sini nanti, Bu. Baik, butuh perbaikan, kurang. Dan 70% ini dari total pegawai, bukan hanya dari total fungsional ya, Bu. Gitu. Jadi ibaratnya sekarang ini, Bapak Ibu, kalau dulu dengan model butir kegiatan, yang penting paket saya 30 minimal. Supaya saya dapat angka kredit 37,5, Bapak Ibu, maksimal. Terserah UKPBJ-nya mau kematangannya level 2 gitu. Atau ITKP-nya tidak bernilai baik, terserah. Jadi cenderung individualistis. Kalau sekarang nggak bisa, Bu. Supaya ITKP bernilai baik, target kepala bagian terkait UKPBJ di breakdown lah ke kita nih. Oh, saya JPPBJ sebagai Pokja, ngapain aja? ITKP indikator ada 7, ambil peran di mana? Gitu, Bu. Jadi ibaratnya kita nih satu mobil sekarang, Bu ya, mau ke arah tujuan yang sama, saya fungsinya sebagai ban gitu ya. Kalau ban bekerja baik, nanti bisa dapat predikat sangat baik. Emang runutannya begitu, Bu, di SE, Bu. Bahkan ada kalkulatornya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya Pak, makasih Tapi Pak. tetap bisa ya, Mas Rangga ya. Untuk Tetap bisa paling enggak itu dalam 4 tahun kepangkatan lah ya. Kepangkatan ada itu salah 4 satu tahun sangat paling baik enggak gitu, Mas satunya ya. itu dapat sangat baik lah. Iya, masih sangat dimungkinkan, Mas. Masih Iya, objektif ya kok, kalau kita terukur kok. yang penting nggak nuntut 4 tahun 4-4-nya sangat baik kan nggak bagus. Terlalu cepat juga. Iya. Nggak Kan bisa juga ya. sekarang kan Jadi paling sebenarnya enggak jadi itu setahun lah. iya, sebenarnya kan jadi sinkron, Mas ya. Maksudnya gini, kalau saya dapat predikat kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut, maka saya dapat angka kredit 37,5 kali 2, Mas ya. 75. 75. Saya mau naik ke 4A misal, kurangnya 100, Mas.
100. 100 apakah bisa dipenuhi dalam waktu setengah tahun? Kan nggak bisa. Kan proporsional ya. Proporsional. Maka tambah setahun. Memang sekarang menjadi JF paling cepat adalah 3 tahun. Paling cepat Bapak Ibu. Iya. Sesuai dengan ketentuan dalam pangkat minimal 2 tahun gitu kan. Paling cepat. Tapi emang agak aneh kalau sangat baik terus-menerus. Nggak mungkin. Paling ya, paling lah setahun lah. Dari 4 tahun itu sekali lah, sekali atau 2 kali itu bisa lah kita sangat baik ya. Dan kan itu pun kalau misalkan teman-teman nggak kalau misalkan kalau di luar UKWBJ gimana Pak? Ya kayak saya, nggak Pak, bisa gitu. Kalau misalkan di kantor saya sendiri nih, Balai Besar BMKG nih, itu targetnya adalah ZI menuju WBK, misalkan begitu. Oke. Kemudian lakibnya A, nah itu terus bos saya mau ngasih sangat baik kalau saya menulis 5 buku, tapi khusus untuk BMKG bukunya gitu. Buku yang temanya tema BMKG. Dan lakibnya tetap dipertahankan A dan bisa menarik Z itu WBK. Kalau itu paling enggak minimal 4 tahun, 1 tahunnya tak sangat baik. Deal, nah itu maksudnya seperti itu. Paling Iya. enggak kita enggak nuntut semua 4 gak mungkin. Karena pegawainya banyak di sini ya. Paling enggak kalau dari 4 tahunan itu setahun dikasih sangat baik itu bersyukur sekali. Itu paling enggak 3 tahunan lumayan lah. Itu lebih Iya. cepat. Betul Mas. Jadi instansi Anda masing-masing ya Mas Rangga ya. Jadi Iya, iya. terlepas di UKWBJ atau tidak ya. Jadi kita dimanapun kita bisa berkreasi ya. Tidak Betul. dipikirkan nanti kita di lain waktu akan akan memberikan webinar yang terkait dengan peran fungsional di e-purchasing yang dikatakan Pak Ketum tadi. Ya, karena kalau nggak gitu nanti musnah kita. Berubah atau Larinya punah. ke berubah atau punah. Gitu. Terakhir Mas 1-2 menit nih Pak Sepriwadi, monggo Pak. Oh hilang, Bapak nggak jadi. Oh, jadi. Baik, karena waktunya juga mepet ya Bapak Ibu ya, minta maaf ya. Nah kita sudahi dan silakan Mas Rangga dengan closing statement untuk hari ini. Oh Pak Sepriwadi lesen Nah, lagi tuh. hilang lagi. Gimana hilang? Monggo Pak, Oh, ada silakan lagi Pak, nih. sikat Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Apa kabar Pak Rangga? Ya. Ya, Baik. sehat Pak. Ya, Dari mana izin, Pak? alhamdulillah sehat. Izin mengkonfirmasi karena tadi sedikit datang terlambat terkait dengan halaman 66 lampiran per BKN ini kan kumulatif angka kredit yang diperoleh dari tugas jabatan ada 175 nih Pak ya. Kemudian untuk angka kredit KP dan KJ-nya ini kan minusnya 25. Nah, yang saya ingin konfirmasi terkait KPKJ ini hanya dihitung tugas jabatan saja ya Pak ya, terkait dengan untuk KPKJ-nya, sedangkan untuk pengembangan profesi itu perhitungan lain, khususnya untuk muda itu kan butuhnya 6 ya. Berarti itu dihitung terpisah antara tugas jabatan dan pengembangan profesi. Baik. Ya, terima kasih. Halaman 66 ya Pak? Betul. Yang ini ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Oke. Ini kan masih, kalau tidak salah ini yang model lama Pak ya, yang pak integrasi ya? Pak integrasi, oke. Kalau dulu masih dipisah nih Pak. Yang sampai akhir 2022, masih dipisah nih Pak. Ini kan BKN ini masih mengatur tata cara konversi dan integrasi Pak. Karena masih dibuka peluang sampai dengan penetapannya Desember 2023 Pak. Ya, karena banyak yang belum dikonversi karena sampai Belum. hari ini pun masih banyak, termasuk di tempat saya pun belum paknya masih pak lama gitu. Iya. Jadi kalau melihat ini Pak, kalau melihat yang 66 ini halaman 66. Dikurangi nilai dasar ya Mas Ya, Rangga ya ini ya. oke. Ini kan dia, Bapak tadi pertanyaannya yang di sini Pak ya? Ya, betul. Untuk KPKJ selanjutnya ini kan yang bersangkutan kekurangan angka kredit yang dicapai untuk KJ 25. Ya, Berarti betul. Hanya bukan dari tugas kumulatif. jabatan Pak. Betul. Hanya dari tugas jabatan. Sedangkan KJ-nya itu kan kumulatif dari yang pertama Pak. Iya. Sama-sama 25 dia jadinya. Oke, Memang berarti kan, pengembangannya dipisahkan Pak ya, karena ikutnya iya, di Pak. sebelah sini. Siap. Oke. Betul, pengembangannya di sini. Pengembangannya masuk ke yang sebelah sini. Nah, ini dengan dicabutnya Permenpan 29, ini kan jadi nggak ada lagi nih Pak. Kewajiban naik ke Madya ada Bank Prof 6 itu. Itu kan jadi tidak ada lagi. Kalau kita lihat contoh tadi PAK yang baru kan tidak ada kolom Bank Prof-nya. Oke. Ya, ini yang banyak saya juga terus terang bingung kalau ditanya ya Mas Rangga ya. Ini Ya, kan di PKN ini di yang bagian ini diceritakan
cara mengkonversi pak konvensional ke pak integrasi. Iya. Ya, di mana di sini diceritakan nasibnya pengembangan profesi itu bagaimana gitu. Nah, Iya. kemudian tadi diceritakan bahwa nantinya pak itu yang sudah pak terintegrasi, pak terakhirnya itu udah nggak ada lagi pengembangan profesi. Nah, itu hubungannya itu saya terus terang masih bingung, Mas Rangga. Diceritakan dulu. Ya, sebenarnya ya jadi gini Mas, kan masih ada teman-teman yang berpotensi naik pangkat di April kemarin ya. Di April 2023 atau bahkan di Oktober 2023 gitu. Ini kan masih masa transisi nih, regulasi masih berlaku. Bank Profnya masih diperlukan nih ke Madya kalau kalau pengelola PBJ butuh 6 gitu. Nah, jadi kalau melihat perubahan regulasi, Bank Profnya itu diberlakukan sampai periode kenaikan pangkat yang tahun ini. Nah, untuk tahun depan melebur kemana gitu? Kalau kita lihat di dalam contoh-contoh lampiran per BKN 3 ini. Iya, lampiran 3 itu ya. Ya, lampiran 3 itu kan per BKN-nya Bank Profnya jadi hilang begitu saja gitu, Mas. Iya, Itu dia sama kayak dibagi aja untuk konversi. syarat naik pangkat. Ya, sama kayak konversi yang pendidikan, Mas. Pendidikan era konvensional hilang, ke ya. integrasi. Itu kan kita Ya, menghilangkan angka kredit yang pendidikan kan? Iya. Nah, kurang lebih sama seperti itu, karena kalau tadi di model pak yang baru itu kan tidak ada lagi kolom untuk Bank Prof. Iya. Jadi kolom Bank Prof yang ada sekarang ini hanya untuk melahirkan pak integrasi saja ya, Mas Rangga ya, berarti ya. Integrasi, Fungsinya Mas. ya. Iya, kurang lebih begitu sih kalau saya baca ya. Nanti coba kita Iya, perdalam lagi ini deh. yang saya bingung. Yang kita bingung itu adalah ini hubungannya pak integrasi, kemudian ke pak versi per 3 BKN ini kan ada 2 versi pak itu. Jadi yang berkembang di luar itu, Mas, yang bingung itu adalah di sini diceritakan ada pak integrasi, tapi di sisi lain pak yang per BKN-nya itu Bang Profnya nggak ono gitu, nggak ada Iya, gitu. betul. Berarti ini fungsinya hanya untuk Dia di sini mengkonversi nggak ada saja ya lagi. ini ya, Iya, berarti ya. betul, Mas. Jadi Oh, kan masih banyak yang konvensional, paknya iya yang masih termasuk pihak ratusan-ratusan. saya juga. Oke, dikonversi ke integrasi. Integrasi Ya, masih mengakomodir tuh ya, Bang Prof ya. Bang ya, Prof dan penunjang heeh, masih diakomodir tuh. Yang tidak heeh. diakomodir dari konvensional adalah pendidikan awal, S1 atau S2, ya kan? Nah, Ya. kemudian begitu masuk ke aturan baru ini, menjadi hilang ini Bang Prof ya, nggak ada Iya, ini di iya, sini. iya. Dia cuma Aturan angka baru. dasar, Berarti GF5. pak ini pak ini adalah pak yang lahir setelah sebelumnya sudah ada pak integrasi gitu ya, Mas ya. Betul. Nah, Karena kan masih dibuka ini ruang, Mas, untuk mengintegrasikan sampai Desember 2023 kan? sampai Desember 2023 itu Iya. diaturnya di Permenpan 1 atau per BKN-nya, Di Mas? Permenpan 1. Permenpan Permenpan 1 satunya ya. 2023 di ketentuan Oh, peralihan. makanya penjelasannya ada di lampiran 3 itu ya, bagaimana Betul. mengkonversi itu ya. Iya, kan tadi Iya, iya, iya. dalam kenapa dia diterbitkan kan salah satunya ini yang kita belum bahas karena keterbatasan waktu. Iya, Oke, di awal terkait bagaimana dia mengkonversi. Ya, sebentar. iya. Yang ini, Berarti Mas. ini tahun 2023 ini adalah yang bisa dilakukan sama bagian kepegawaian ini adalah mengkonversi dulu saja ya, Mas ya. Iya. Nanti di akhir Semuanya kan tahun banyak yang nggak baru dikonversi ini sampai hari ini. di akhir tahun baru kan. Ini nih yang 57 ayat Di 2 akhir tahun nih. baru. 57 ayat 2 sama 56 ini nih, Mas. Gitu. Kalau Hmm, tadi yang kita baru bahas kan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit ya. kan. Tapi bagaimana yang lamanya kan belum. Nah, nanti bisa di offline-nya lah. Tapi kita paling nggak clue-nya ketemu ya ini ya, Bapak. Berarti tindak lanjut yang bisa kita lakukan di tahun 2023 ini adalah meminta untuk pak integrasinya dulu ya, Mas Rangga ya, berarti ya. Iya, pak integrasinya Ya. dulu. Kebetulan Pak integrasi itu di ya, Pak. unit kerja kami di 2021 udah ada diintegrasikan semua, Pak. Oh, sudah selesai berarti, Pak ya? Iya, di Sudah. 2021. Nah, tinggal pengembangan profesi ini aja nih yang agak ambigu karena kan ada sebagian Pembagian aja itu, teman-teman Pak. ya. Iya, Jadi karena ada sebagian teman-teman pembagian aja fungsinya. pengembangan profesinya lebih tinggi daripada tugas jabatan, Pak. Iya. Iya, karena nggak dibatasi lagi 20% kan. Iya. Iya, sekarang lebih anu lah, penting adalah tujuan organisasinya tergantung
Kalau UKBBJ kan ada ITKP dan teman-temannya itu ya. Betul. Dan itu Betul. sekarang parameternya setiap instansi ada kok. Misalkan kalau di instansi pusat itu ada Lakip, Mas. Kemudian ada ZI itu WBK ya. Kalau ada SPIP itu ada skornya itu SPIP sekarang. Iya, betul. Tambahin kalau instansi pusat. Nah, itu yang kita kejar tuh. Siap. Apapun fungsional kita gitu ya. Iya. Oke, mungkin Siap. cukup ya teman-teman semua ya. Yang Kita Mas dikit lagi kita Mas, bisa yang lanjutkan ya. yang tadi halaman 66 itu kan lampiran 3 ya. Lampiran 3 dari PerBKN 3. Itu kan judul lampiran 3-nya itu penyesuaian angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi sebelum Iya. ditambahkan dan ditetapkan sebagai angka kredit kumulatif sesuai Permenpan. Jadi itu Mas benang merahnya. Nah, jangan langsung loncat nih dari konvensional langsung ke Permenpan 1. Iya, itu nggak cocok ya. gitu. Jadi Ya. harus dikonversi dulu ke pakai integrasi dulu ya, baru kita bicara yang per BKN 3 ini ya, yang Siap. benar-benar hanya dari predikat kinerja gitu ya. Oke, Ya, closing betul, Mas. statement Mas Rangga, singkat. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari IFPI, Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga yang sudah berkenan hadir berdiskusi ya. Nggak cukup waktu Bapak Ibu, 2 jam, seharian juga nggak cukup waktu ya. Mudah-mudahan terus bergabung di komunitas pengadaan dimanapun gitu ya. Dan sekali lagi urusan karir ini banyak peluang sekarang. Jadi silahkan mengambil peluang sebaik-baiknya. Jangan sibuk pengadaan, lupa karir. Itu aja Mas. Terima kasih Mas Arif sudah mendampingi. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Rangga ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Rekor dunia terpecahkan 400. Moga-moga kita Keren, sering-sering Mas. begini ya. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak Ira ya. Sudah disebar kemana-mana dan ini juga pengaruhnya Mbak Ira juga ini Mas Rangga. Iyalah. Karena ini nyebar Mbak Ira. Kita akan Disebar di hari lanjutkan lagi terakhir, ya. Mas. Kita akan Disebar lanjutin di hari lagi terakhir. sharing kita nanti di sesi berikutnya, yaitu yang terkait dengan peran fungsional ya di e-purchasing ya. Kalau nggak begitu kita akan musnah teman-teman ya. Apalagi mindah loncat sana loncat sini nggak sulit ya. Gitu Iya. ya. Apalagi kalau satu golongan ya, satu rumpun ya, satu kelompok. Gitu. Baik, Bapak Ibu ya, terima kasih teman-teman semua fungsional ya, semua PNS di sini ya, mengikuti acara baik yang fungsional PBJ, kayaknya bukan fungsional PBJ doang ini Mas, nyebar Iya. kemana-mana ini. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Salam hormat kami dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang merupakan organisasi profesi bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan. Kita berteman, berkolaborasi dengan semua fungsional di seluruh Indonesia untuk menciptakan value for money untuk pembangunan negara kita. Teman-teman semuanya, izin menyampaikan pesan untuk kita semua, mari kita tingkatkan integritas kita menjelang tahun politik, Bapak Ibu teman semuanya ya, apapun profesi kita, kemudian kita tingkatkan terus kompetensi kita dan kita teruslah untuk berinovasi. Sukses, kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.